Ada banyak orang kuat di daratan. Ketika mereka menghadapi kemacetan, banyak dari mereka akan memilih datang ke Pulau Es dan Api untuk mencari peluang. Bagian dalamnya sangat bersih, hanya ada tempat tidur batu dan satu set meja dan kursi. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi Yi Chen menemukan banyak pola formasi di dinding sekitarnya. Pola formasi tersebut sangat kuat, namun seiring berjalannya waktu, pola tersebut tidak lagi memiliki kekuatan apapun, namun tetap memberikan rasa paksaan kepada orang-orang. Tampaknya budidaya orang kuat yang berlatih di sini tidak boleh lemah. Mata Yi Chen menyapu sekeliling dan akhirnya tertarik ke dinding di atas alas batu, karena ada garis-garis karakter besar sekuat naga yang diukir di atasnya. Apakah ini latihan atau pengalaman kultivasi Qiang He saat itu? Mata Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh, dan dia dengan cepat berjalan ke depan, tetapi ketika dia melihat kata-kata di atas, dia menggelengkan kepalanya, karena itu bukan pengalaman kultivasi, juga bukan keterampilan jiwa atau teknik jiwa. Pulau Es dan Api, Yin dan Yang bergantian, Yin dingin, Yang panas, mungkin kekuatan langit dan bumi disebabkan oleh harta karun itu. Apa maksud kalimat ini? Apakah orang kuat pada awalnya mengira bahwa terbentuknya Pulau Es dan Api adalah karena ada harta surga dan bumi di sini? Ekspresi terkejut muncul di wajah Yi Chen. Ini bukan tidak mungkin, karena situasi di pulau yang bagus memang sangat diragukan. Monster kecil itu merenung sejenak, lalu berkata dengan lembut. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Ketika harta karun itu terbentuk, itu akan menimbulkan kekuatan yang mengerikan. Ambil contoh Horcrux. Jika Horcrux terbentuk, semua makhluk dalam jarak 100 mil dari Fang Yan akan dikendalikan dan menjadi tubuh tanpa jiwa. Karena orang kuat ini punya tebakan seperti itu, maka orang kuat yang datang sebelumnya mungkin juga punya pemikiran seperti itu. Tapi ribuan tahun telah berlalu, dan masih belum ada perubahan di Pulau Es dan Api. Sepertinya mereka belum menemukannya apapun. Jika memang ada harta karun, pasti sudah diambil sejak lama. Yi Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan yang dibentuk oleh harta surga dan bumi sangat menakutkan, selama ditaklukkan oleh para penggarap, kekuatan tersebut akan menghilang, dan Pulau Es dan Api tidak berubah sama sekali. Dari sini, kita bisa mendapatkan dua berita, salah satunya adalah tidak adanya harta langit dan bumi, dan itu terbentuk secara alami. Yang kedua adalah harta dari langit dan bumi, tetapi orang-orang kuat yang datang tidak mendapatkannya. Ada banyak orang kuat yang datang ke sini. Jika mereka menilai ada harta surga dan bumi di sini, mereka pasti akan memisahkan lebih dalam dan mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Sepertinya tempat ini mungkin adalah terbentuk secara alami, kata monster kecil itu. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Faktanya, dia memikirkan hal yang sama seperti monster kecil itu. Kita tidak bisa sembarangan menentukan apakah itu bentukan alami. Kita tidak bisa mengesampingkan kekuatan yang disebabkan oleh harta surga dan bumi. Yi Chen menyentuh dagunya dan berkata, kalau begitu ayo kita cari di Pulau Es dan Api dan lihat apakah kita bisa menemukannya. Jika memang ada harta karun, maka kita akan menemukannya. Monster kecil itu menggosok tangannya dan berkata, kamu dan Lei Yan memiliki indera yang sangat kuat. Apakah kamu merasakan sesuatu di sini? Yi Chen mengangguk dan kemudian bertanya. Roar setelah mendengar apa yang dikatakan Yi Chen, Lian, yang telah tinggal di dalam jiwa binatang itu, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Hal yang sama juga berlaku untuk monster kecil itu, dan dia juga berkata bahwa dia tidak menyadarinya. Sepertinya meskipun ada harta surga dan bumi, sangat sulit untuk menemukannya. Yi Chen sedikit mengernyit. Awalnya, dia ingin mengandalkan monster kecil untuk merasakannya, tapi sekarang tampaknya begitu mustahil. Namun, dia tidak menaruh harapan apapun. Jika memang ada harta karun itu, orang-orang kuat yang datang ke Pulau Es dan Api pasti sudah menemukannya sejak lama. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yi Chen mengusir semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya, dan kemudian melanjutkan penyelidikan dengan cermat, tetapi dia tidak menemukan apapun di sini. Orang kuat yang berlatih di sini benar-benar pelit. Yi Chen tidak bisa menahan cibiran, lalu menghela nafas pelan, berbalik dan pergi dari sini. Di sebelah barat, seseorang menemukan tempat latihan yang ditinggalkan oleh orang kuat terkenal dari daratan. Ayo pergi dan lihat. Tepat ketika dia meninggalkan tempat latihan dan berjalan tidak jauh, seseorang berteriak seperti ini keluar dan segera menarik perhatiannya. Siapakah tempat pelatihan orang-orang kuat terkenal ini? Beberapa tentara bayaran bertanya. Saya tidak begitu jelas sekarang, tapi sepertinya itu adalah tempat pelatihan yang ditinggalkan oleh Yi Hong, si jenius jahat yang terkenal untuk sementara waktu. Apa? Apakah Yi Hong yang menjungkir balikkan wilayah utara? Ketika mereka mendengar kata-kata ini,
mereka yang mengembangkan sekte ini sangat terkejut. Benar, itu dia. Ayo pergi ke sana dan lihat. Jika itu benar-benar tempat pelatihan yang ditinggalkan oleh Yi Hong, itu bagus sekali. Tentara bayaran itu meneriakkan sesuatu seperti ini, dan kemudian dengan cepat menuju ke barat. Nama Yi Hong memiliki pengaruh yang sangat kuat di Northern Territory. Dia adalah sosok level monster pada saat itu yang pernah membuat pusing klan monster di Laut Cina Selatan dan banyak kekuatan di Northern Territory telah membasmi banyak orang kuat dengan kekuatan tersembunyi di masa lalu. Atau, bahkan Akademi Long Yuan tidak dapat melindunginya. Akademi Long Yuan adalah kekuatan tersembunyi nomor 1 di wilayah utara. Latar belakangnya sangat menakutkan bahkan tidak dapat diselamatkan. Ini menunjukkan betapa besarnya masalah yang dia timbulkan. Yi Hong. Setelah mendengar nama ini, Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat menyukai nama ini mungkin karena nama keluarganya Yi, sama dengan miliknya. Karena ini adalah tempat dia pergi untuk berlatih, kamu harus pergi dan melihatnya. Kilatan cahaya melintas di mata Yi Chen, lalu dia dengan ringan menjatuhkan kaki kanannya ke tanah dan bergegas ke sana dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengikuti sekelompok pembudidaya, Yi Chen dengan cepat sampai ke tebing yang rusak. Saat ini, banyak tentara bayaran datang ke sini. Mereka semua melihat ke tengah tebing dengan mata terbakar, di mana ada seseorang. Sebuah gua awalnya tertutup oleh tumbuhnya rumput liar, tapi karena ketahuan, semua rumputnya sudah dicabut. Namun semua penggarap tidak maju ke depan, karena ada beberapa mayat yang belum lengkap di bawah gua. Sepertinya mereka bersiap-siap untuk masuk ke dalam gua, namun pada akhirnya mereka tidak masuk, malah mati karenanya. Arai, Yi Chen melihat ke pintu masuk gua dan segera menyadari adanya kelainan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa banyak formasi yang saling terkait untuk membentuk susunan serangan yang kuat meluncurkan serangan. Para penggarap tadi terbasmi oleh energi itu karena mereka ceroboh. Dilihat dari energi formasi itu, tempat pelatihan ini baru terbentuk paling lama beberapa dekade. Itu tidak mungkin tempat pelatihan yang ditinggalkan oleh Yi Hong, kan? Mendengar ini, warna aneh melintas di mata Yi Chen. Dia merasakannya dengan hati-hati dan segera menemukan bahwa energi pada garis itu sangat penuh dan tidak memakan terlalu banyak waktu yang lama. Yi Hong menyebabkan bencana besar saat itu dan diburu oleh kekuatan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Kudengar dia sudah lama meninggal. Bagaimana dia bisa muncul kembali? Ya, dan hal ini terjadi lebih dari 400 tahun yang lalu. Mungkinkah Yi Hong dapat hidup lebih dari 400 tahun? Umur seorang kultivator jauh lebih lama daripada orang biasa, namun tidak ada habisnya. Hidup hingga 300 tahun sangatlah tidak wajar. Jika tempat budidaya itu benar-benar ditanam oleh Yi Hong, mungkinkah dia tidak mati tapi masih hidup? Belum lebih dari 300 tahun. Hanya karena pemikiran ini, semua pembudidaya yang hadir tidak percaya bahwa itu adalah tempat budidaya tempat dia tinggal. Itu memang tempat di mana Yi Hong tinggal untuk berlatih. Saat ini, suara seperti itu terdengar tidak jauh, segera menarik perhatian semua orang. Itu adalah anggota keluarga Liu. Pembicaranya adalah seorang pria muda dengan wajah dingin. Ketika mereka menyadari penampilannya, tentara bayaran yang hadir segera meneriakkan kata-kata seperti itu. Keluarga Beiyu Liu, saya tidak menyangka mereka juga akan mengirim orang ke sini. Tentara bayaran yang hadir sangat terkejut. Mereka melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada 4 lelaki tua di belakang pemuda itu, dan aura yang mereka keluarkan adalah sangat menakutkan. Mata alam jiwa surgawi Yi Chen menyapu sekelompok orang tua, dan dia segera menilai tingkat kultivasi mereka keluarga Liu di wilayah utara. Di wilayah utara, keluarga Liu sama dengan keluarga Wang, keluarga ini sangat kuat, telah diwariskan selama ribuan tahun, memiliki latar belakang yang menakutkan dan memiliki banyak orang kuat kemarilah. Dilihat dari postur pemuda itu, dia seharusnya menjadi seorang super jenius yang dilatih oleh keluarga Liu, karena jenius biasa tidak dapat dilindungi oleh 4 orang kuat di alam jiwa surgawi. Dia adalah jenius terkuat dari keluarga Liu Tuan Liu. Dia memiliki tingkat kultivasi di alam jiwa kuasi surga, dan bakat kultivasinya sangat kuat. Dia setenar Wang Kai. Dia telah terjebak di alam kuasi alam jiwa surga selama 2 tahun. Tampaknya dia adalah tujuan datang ke sini kali ini mungkin untuk mencari peluang untuk maju. Keluarga Liu sangat terkenal, jadi tentara bayaran yang hadir mengetahui detail mereka. Setenar Wang Kai itu, bibir Yi Chen sedikit melengkung. Dia tidak menyangka ada jenius lain. Dilihat dari auranya, Tuan Liu dan Wang Kai setara dengan Luo Dong dalam hal kekuatan. Aku tidak menyangka kalian akan datang juga. Pada saat ini, suara seperti ini terdengar dari belakang semua orang.
Suara ini sangat familiar. Yi Chen segera berbalik dan melihat bahwa dia adalah seorang kenalan, seharusnya itu musuh. Kubilang Cao Cao dan Cao Cao ada di sini. Aku tidak menyangka Wang Kai dan yang lainnya akan datang secepat ini. Setelah melihat kemunculan pengunjung tersebut, semua tentara bayaran yang hadir menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Tidak hanya Wang Kai yang datang, tetapi 3 tetua alam jiwa surgawi juga datang. Mereka sepertinya sedang berselisih dengan keluarga Liu. Ketika mereka memasuki tempat tersebut, mereka memandang keluarga Liu dengan mata dingin, dan ada gelombang kemarahan di udara. Keluarga Liu dan keluarga Wang tinggal di tempat yang sama. Mereka sering bertabrakan dan tidak pernah akur. Saya tidak menyangka akan bertemu di tempat ini. Para pembudidaya yang hadir tahu betul tentang kekuatan lokal ini, jadi mereka semua berdiskusi saat ini, dengan minat yang kuat di mata mereka, bertanya-tanya apakah mereka akan bertabrakan di sini. Jadi begitu. Pantas saja kedua kelompok itu bersikap seperti ini. Ternyata mereka punya dendam yang mendalam sejak lama. Warna aneh muncul di mata Yi Chen. Saya bisa bertemu keluarga Wang Anda di mana-mana. Saya mendengar bahwa kepala keluarga Anda digulingkan dan jiwa binatang buasnya dihancurkan. Saya ingin tahu apakah berita ini benar. Kedua belah pihak hanya saling menatap. Setelah beberapa saat, Tuan Liu berbicara lebih dulu, tetapi kata-katanya membuat Wang Kai dan yang lainnya terlihat jelek. Apa? Jiwa binatang kepala keluarga Wang telah dihancurkan. Setelah mendengar berita itu, semua tentara bayaran yang hadir terkejut dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Jika mereka mengingatnya dengan benar, kepala keluarga Wang memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuasi semesta. Kecuali kekuatan tersembunyi, pembudidaya biasa tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Bagaimana jiwa binatang yang begitu kuat bisa dihancurkan? Itu tidak masuk akal. Kakekku adalah pria yang sangat baik. Jangan memfitnah keluarga Wangku di sini, kalau tidak aku akan bersikap kasar padamu. Ekspresi wajah Wang Kai jelek dan dia segera membalas. Omong kosong. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Tuan Liu tertawa ringan dan berkata, jika tebakanku benar, tujuan kedatanganmu ke sini adalah kristal elemen binatang, kan? Kudengar kristal elemen binatang dapat memperbaiki jiwa binatang yang rusak, tetapi ia memiliki akar yang sama dengan naga terbang bersayap besi. Apakah tujuan mereka di sini untuk membasmi naga terbang bersayap besi? Bukankah ini terlalu gila? Ketika mereka mendengar kalimat ini, semua pembudidaya yang hadir meneriakkan kata-kata seperti itu, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua tahu bahwa naga terbang bersayap besi adalah monster tingkat Super 9. Yi Chen juga menajamkan telinganya saat ini, karena tujuannya adalah naga terbang bersayap besi, dan dia benar-benar ingin tahu apakah tujuan keluarga Wang sama dengan tujuannya. Apa yang aku lakukan di sini sepertinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu Mu, kan? Wajah Wang Kai terlihat sedikit jelek, tapi dia dengan cepat menunjukkan ekspresi tidak setuju. Biarkan saya melihat betapa keras kepala Anda. Tuan Liu tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan sangat mendominasi, tempat ini telah dipesan oleh keluarga Liu kami, dan Anda orang-orang keluarga Wang terlambat. Tempat di mana orang-orang kuat berlatih bukanlah tempat keluarga Liu Mu. Kamu bisa menjaganya seperti yang kamu katakan. Wang Kai tidak bisa menahan cibiran, dan tinjunya mengepal saat ini. Kamu, keluarga Wang, hanya memiliki 3 tetua alam jiwa surgawi, dan sekarang ada 4 orang yang ikut denganku. Kamu bukan tandingannya sama sekali. Jika kamu lebih tahu, keluarlah sekarang. Bahkan jika kita hanya bertiga, jika kita bertarung sampai mati, kalian bertiga di alam jiwa surgawi akan mati bersama. Dan keluarga Liu kalian masih akan menderita kerugian besar, berdiri di belakang Wang Kai, berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, para tetua keluarga Liu sedikit mengernyit. Memang seperti yang dia katakan, jika mereka benar-benar berjuang keras, bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Saya harap kedua kelompok tidak akan bertarung bersama dan memasuki tempat pelatihan itu bersama-sama. Mata Yi Chen bersinar dengan warna yang sama, dan pada saat yang sama, suara seperti ini terdengar di dalam hatinya. Jika mereka bertarung bersama sekarang, hanya satu kekuatan yang akan masuk, dan rencananya untuk memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan keuntungan akan sia-sia. Jika kita berjuang keras di sini, itu tidak akan bermanfaat bagi semua orang. Mengapa kita tidak memasuki tempat budidaya ini bersama-sama dan mendapatkan apa yang kita butuhkan? Penatua Lei mengatakan sesuatu seperti ini. Keluarga Liu sekarang memiliki 1 tuan lebih banyak daripada keluarga Wang, tetapi jika terjadi perkelahian, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Pilihan paling bijaksana adalah menyelesaikan masalah ini secara damai.
Oke, tapi saya harap kalian dari keluarga Wang bisa lebih jujur, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut tetua keluarga Liu. Ini sungguh luar biasa. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, tentara bayaran yang hadir sangat bersemangat. Seperti Yi Chen, mereka ingin masuk dan mendapatkan keuntungan. Apakah kamu baru saja mencoba membuka lingkaran sihir itu? Di bawah tatapan semua orang, Penatua Lei menggerakkan matanya perlahan, melirik ke lingkaran sihir, dan kemudian melihat ke mayat dan menemukan bahwa itu adalah mayat penjaga keluarga Liu. Formasi itu sangat kuat. Saya khawatir itu benar-benar ditinggalkan oleh si jenius jahat Yi Hong. Setelah mendengar kata-kata ini, salah satu tetua keluarga Liu menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana kamu mengatakan ini? Penatua Lei dan yang lainnya sangat ragu dengan pernyataan ini, karena formasi tersebut tidak dibuat untuk waktu yang lama, dan bahkan jika Yi Hong masih hidup, dia tidak akan mampu bertahan sampai saat ini, hari. Lihat, merasakan tatapan mencurigakan dari Penatua Lei dan yang lainnya, salah satu tetua keluarga Liu mengatakan sesuatu seperti ini, dan kemudian mengerahkan jejak kekuatan jiwa untuk mengenai lingkaran sihir. Bas tepat ketika energi hendak mengenai lingkaran sihir, suara sedikit gemetar terdengar, dan kemudian pola yang tak terhitung jumlahnya muncul di lingkaran sihir, yang memadat menjadi dua karakter besar Yi Hong. Boom, dan pada saat ini, dua karakter besar Yi Hong langsung memadatkan gelombang energi, dan dengan cepat maju ke depan, bertabrakan dengan energi yang dipadatkan oleh tetua keluarga Liu. Yi Hong, bukankah itu karakteristik lingkaran sihirnya? Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Penatua Lei dan yang lainnya sedikit berubah dan berkata, Yi Hong masih merupakan penilai sihir yang sangat kuat saat itu, dan pemahaman sihirnya luar biasa. Formasi yang dia buat bahkan lebih kuat, dan ciri lainnya adalah namanya akan muncul di formasi yang dia buat, yang disebut membasmi dan pergi sebuah nama. Yi Hong sangat sombong saat itu dan tidak memandang siapapun. Bagaimana ini mungkin? Dilihat dari polanya, tidak butuh waktu lama untuk mengukirnya. Mungkinkah Yi Hong, si jenius jahat saat itu, masih hidup? Jika ini benar-benar terjadi, jika berita ini tersebar, saya khawatir seluruh wilayah utara akan gemetar. Jika itu benar-benar tempat budidaya yang ditinggalkan oleh Yi Hong, alangkah baiknya jika kita bisa memasukinya. Apapun yang tersisa di dalamnya akan cukup bagi kita untuk berjuang selama beberapa dekade. Aku hanya tidak tahu apakah mereka bisa membuka lingkaran sihir itu. Hati Yi Chen penuh dengan harapan, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu di dalam hatinya. Lingkaran sihir itu sangat menakutkan. Bahkan menurut kemampuan pendeteksi sihirnya, sangat sulit untuk memutus lingkaran sihir tersebut. Mari kita bekerja sama untuk melihat apakah kita dapat membuka formasi itu. Penatua Liu mengatakan sesuatu seperti ini. Dengan 5 alam jiwa surgawi dan 2 alam jiwa kuasi surgawi, saya pikir kita harus dapat membuka formasi itu. Penatua Lei mengangguk, sangat setuju dengan idenya. Kalau begitu ambil tindakan sekarang. Para tetua keluarga Liu tidak membuang waktu dan segera mulai mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan memadatkannya di tangan mereka. Ayo kita lakukan bersama. Penatua Lei dan yang lainnya tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka juga mulai mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan bersiap untuk melancarkan serangan terkuat. Yang kuat bergabung untuk melancarkan serangan. Saya tidak tahu apakah kita bisa menghancurkan formasi ini. Tentara bayaran yang hadir semua menantikannya. Jika bisa dibuka, mereka akan bisa masuk, tidak dibuka, mereka hanya bisa menatap. Basmi di bawah tatapan semua orang, 5 ahli alam jiwa surgawi dan 2 master alam jiwa kuasi surgawi segera melancarkan serangan, mereka berteriak, dan kemudian dengan cepat menyerang dengan kedua tangan. Peng, pada saat ini, energi mengerikan keluar dari telapak tangan mereka, menghantam perisai dengan angin yang menggigit. Energi yang mereka keluarkan pada saat yang sama sulit untuk diblokir bahkan jika mereka berada di alam jiwa kuasi semesta. Saya pikir mereka harus bisa membuka formasi itu. Tentara bayaran yang hadir mengatakan ini satu demi satu. Boom! Saat kata-kata mereka jatuh, suara yang memekakkan telinga keluar, dan kemudian energi yang mereka keluarkan membombardir formasi, dan suara yang memekakkan telinga ingin menyebar kemana-mana. Kekuatan tumbukannya sangat dahsyat, namun hasilnya tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Formasi tersebut tetap tidak bergerak dan tidak hancur karenanya. Formasi yang sangat menakutkan. Ekspresi terkejut melintas di wajah Yi Chen. Orang yang mengatur formasi sangat ahli dalam formasi. Jika dia ingin membukanya, dia tidak bisa membukanya dengan mudah kecuali alam Yuhun masuk orang. Apa yang bisa saya lakukan? Ketika dia melihat pemandangan ini, Wang Kei mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu seperti ini.
Meskipun dia menduga akan ada hal-hal baik di dalam, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa masuk. Jika itu tidak berhasil, saya khawatir kita harus memanfaatkan apa yang telah diberikan keluarga kepada kita. Saat ini, tetua keluarga Liu mengatakan hal seperti ini. Hah, setelah mendengar ini, semua tentara bayaran yang hadir sangat bingung dan menoleh ke arahnya, bertanya-tanya apa lagi yang bisa dia lakukan. Elder, apakah Anda berencana menggunakan benda itu? Ekspresi aneh muncul di mata Tuan Liu. Ada total 3 peluang untuk menggunakannya. Mari kita mencobanya. Jika itu benar-benar tempat pelatihan yang ditinggalkan oleh Yi Hong, saya khawatir kita bisa mendapatkan banyak peluang di sana. Jika itu masalahnya, gunakan saja, aku tidak keberatan. Wang Kai sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Apa sebenarnya yang akan digunakan keluarga Liu? Mata Yi Chen berkilat kebingungan. Mungkinkah mereka bisa melancarkan serangan sekuat alam Yuhun? Apakah mereka membawa harta karun itu ke sini? Ketika Penatua Lei dan yang lainnya mendengar percakapan mereka, warna yang sama muncul di wajah mereka. Saat ini, semua orang bingung. Mereka tidak tahu apa yang dibawa keluarga Liu. Mereka sebenarnya terlihat percaya diri menghadapi formasi yang begitu kuat. Di bawah tatapan semua orang, salah satu tetua keluarga Liu dengan cepat memberikan jawabannya. Dia mengerahkan jejak kekuatan jiwa untuk masuk ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian ada sepotong batu giok berwarna darah yang tampak seperti belati dan ditutupi dengan misteri. Garis-garis itu membumbung ke langit, melayang di kehampaan, melepaskan tekanan yang sangat menakutkan. Semua pembudidaya yang hadir memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Harta karun apa itu? Itu terlalu kuat. Ketika Yi Chen merasakan kekuatannya, dia terkejut. Itu adalah harta paling berharga dari keluarga Liu yang telah diwariskan selama ribuan tahun batu pedang giok berjudul surgawi. Pada saat ini, seorang kultivator meneriakkan sesuatu yang penuh keserakahan. Apa? Itu harta karun itu. Ketika kata-kata ini terdengar, mata serakah yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan suasana menjadi tegang. Keluarga Liu telah diwarisi selama ribuan tahun dan memiliki fondasi yang sangat kuat. Batu pedang giok gelar surgawi adalah harta paling kuat dari keluarga Liu. Umumnya, keluarga Liu tidak akan mengambilnya dengan mudah. Tanpa diduga, Tuan Liu datang ke Pulau Es dan Api kali ini. Keluarga Liu kepala keluarga sebenarnya meminta mereka untuk membawa harta itu. Jika bukan karena fakta bahwa para tetua itu semuanya memiliki budidaya alam jiwa surgawi, saya khawatir para pembudidaya ini akan segera bergegas untuk mengambil barang-barang itu. Setelah beberapa pengamatan, mereka semua menarik pandangan serakah mereka dan mulai berbicara. Apa fungsi batu pedang giok Tianshan? Yi Chen sedikit bingung dan mengucapkan kata-kata penuh keraguan. Ketika batu pedang giok Tianshan menyerap energi yang cukup, ia dapat melancarkan 3 serangan yang mengerikan. Setiap serangan sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari alam Yuhun. Sebagai salah satu keluarga super, keluarga Liu secara alami menjadi fokus banyak pembudidaya. Mereka sangat mengenal batu pedang giok Tianzi, jadi seseorang segera mulai menjelaskannya kepada Yi Chen. Sangat menakutkan. Setelah mengetahui fungsi batu pedang giok Tianzi, Yi Chen terkejut. Dia melihat batu pedang giok Tianxian yang mengambang di kehampaan, dengan kilatan keserakahan di matanya mengatakan bahwa dia benar-benar hatiku tergerak. Tingkat budidaya alam Yuhun sangat menakutkan. Tak seorang pun di alam jiwa surgawi dapat memblokir serangan penuh, dan batu pedang giok Tianshan benar-benar dapat melancarkan serangan yang sebanding dengan alam Yuhun. Temui seseorang di bawah alam Yuhun di masa depan sebagai seorang kultivator, Yi Chen pasti bisa berjalan ke samping. Meskipun dia sangat tersentuh, dia tidak begitu sembrono dan dengan cepat menarik pandangannya, tapi dia tetap tidak bisa melupakan pedang dan batu giok hari itu. Dengan batu pedang giok berjudul surgawi, Anda memiliki peluang lebih besar untuk membuka lingkaran sihir. Dulu, keluarga Wang dan keluarga Liu sering bertabrakan. Mereka pernah melihat kekuatan batu pedang giok Tianxian, jadi ketika mereka melihat batu pedang giok Tianxian, Penatua Lei tertawa. Saya pikir gelar surgawi pedang dan batu giok saja tidak cukup. Kita harus bekerja sama. Kalau begitu ayo kita lakukan. Penatua Lei dan yang lainnya mengangguk, lalu mulai mengerahkan kekuatan jiwa mereka. Batu pedang giok Tianzi bergerak. Tangan Penatua Liu mengeluarkan mantra, dan kemudian batu pedang giok Tianzi yang mengambang di kehampaan mulai berputar. Bas suara gemetar lembut datang dari batu pedang giok Tianxian, cahaya menyilaukan berkedip, dan energi yang kuat merembes keluar dari dalam, membungkus batu pedang giok Tianxian, dan angin kencang bertiup, terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, dan mata para tentara bayaran itu berkilat ketakutan. Itu memang harta paling kuat dari keluarga Liu. Meski belum melancarkan serangan,
kekuatannya terlalu menakutkan. Buka! Penatua Lei dan yang lainnya mengambil tindakan lagi, berteriak dengan marah pada saat yang sama. Kemudian mereka mengatupkan tangan mereka dan menyerang dengan cepat. 8 sinar energi bergegas menuju perisai dengan suara menembus udara. Batu pedang Giok Tianzi, hancurkan. Tetua yang mengendalikan batu pedang Giok Tianzi juga melancarkan serangan saat ini. Dia perlahan mengulurkan tangan dan menunjuk ke depan dalam kehampaan segera berbalik dan bergegas menuju lingkaran sihir. Boom! Di bawah tatapan penuh harap semua orang, 8 helai energi dan batu pedang giok berjudul surgawi bertabrakan dengan lingkaran sihir. Suara memekakkan telinga terdengar, dan fluktuasi yang dihasilkan sangat menakutkan jika seorang kultivator dengan level rendah jika budidaya berdiri dekat, pasti akan terkoyak oleh energi itu. Apa? Setelah hantaman yang begitu dahsyat, formasinya tidak hancur. Ketika kekuatannya menghilang, tentara bayaran yang hadir membuka mata lebar-lebar. Yi Chen juga terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa intensitas serangan seperti itu akan cukup untuk menghancurkan formasi, tetapi semuanya diblokir. Hanya ada beberapa celah di titik tumbukan. Seperti yang diharapkan, formasi yang diciptakan oleh Yi Hong yang legendaris memang tidak sederhana. Ayo lagi! Penatua Liu, yang mengendalikan batu pedang Giok Tianzi, menyipitkan matanya dan meneriakkan sesuatu seperti ini. Kemudian dia melakukan formula ajaib dengan kedua tangannya, dan batu pedang Giok Tianzi terbang kembali dengan cepat dan memusatkan serangan lagi. Hei, Penatua Lei dan yang lainnya tidak ragu-ragu sama sekali. Pada saat ini, mereka juga menggunakan formula ajaib satu demi satu. Hancurkan untukku. Ketika mereka dipadatkan lagi, mereka berteriak pada saat yang sama, dan kemudian 9 orang melancarkan serangan pada saat yang sama, dan 8 gelombang energi yang menakutkan dan batu pedang Giok Tianzan bergegas maju lagi. Boom, kali ini mereka semua mencoba yang terbaik, dan energi yang dilepaskan bahkan lebih mengerikan. Saat mengenai lingkaran sihir, suara benturannya membuat semua orang yang hadir merasakan sakit yang parah di gendang telinga mereka. Retak pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pola susunan, seperti akar pohon tua yang mencoba menyebar. Pada akhirnya, susunan tersebut tiba-tiba hancur di bawah pandangan semua orang. Berhasil dipatahkan. Para tentara bayaran yang hadir berteriak kegirangan setelah melihat situasi ini. Kemungkinan besar itu adalah bekas tempat pelatihan Yi Hong. Ayo pergi. Klan Liu yang lebih tua mengambil kembali batu pedang Giok Tianzan, dan kemudian meneriakkan kata-kata seperti itu, dan kelompok 5 orang itu dengan cepat bergegas menuju gua. Ayo masuk dan melihat juga. Penatua Lei juga melambaikan tangannya, dan kemudian beberapa orang lainnya segera mengikuti. Saya khawatir akan ada beberapa keterampilan yang dipraktikkan Yi Hong saat itu. Jangan lewatkan kesempatan bagus ini. Ayo, para tentara bayaran sangat bersemangat. Jika mereka bisa menemukan harta karun di dalamnya, mereka akan memberikannya dalam jumlah besar. Kelompok mereka segera para tentara bayaran bergegas dengan cepat. Saya tidak tahu apakah tempat itu adalah bekas tempat pelatihan Yi Hong. Yi Chen tidak terburu-buru untuk masuk dan mulai memikirkannya. Sulit untuk mengatakan apakah ini benar atau tidak, tapi sekarang kita mungkin bisa memastikan bahwa tujuan orang-orang keluarga Wang datang ke sini adalah untuk mendapatkan kristal elemen binatang, kata Little Warcraft sambil tersenyum. Sebagai musuh lama keluarga Wang, keluarga Liu harus mengetahui urusan satu sama lain dengan baik. Tuan Liu berkata bahwa jiwa binatang dari kepala keluarga Wang telah digulingkan, yang sangat mungkin terjadi, jika tidak mereka tidak akan memobilisasi para tetua. Datang ke sini. Namun yang membingungkan Yi Chen sekarang adalah kultivasi keluarga Wang sangat kuat. Kecuali jika kekuatan tersembunyi mengambil tindakan, akan sulit bagi kultivator biasa untuk menyakitinya. Tapi Yi Chen tidak terlalu memikirkannya, dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wang, dan apa yang terjadi pada keluarga mereka tidak berdampak padanya. Jika target mereka juga Beast Soul Crystal, maka itu tergantung metode siapa yang lebih pintar. Yi Chen mengepalkan tinjunya. Tujuannya juga Beast Soul Crystal, untuk membantu Aotian memperbaiki Beast Soul yang rusak bisa menghentikannya. Mereka semua masuk, dan kami juga masuk untuk melihatnya. Setelah melihat sekeliling, Yi Chen tidak membuang waktu di luar. Dia membanting kakinya ke tanah dan bergegas menuju gua dengan kecepatan yang sangat cepat. Banyak formasi. Setelah memasuki gua, Yi Chen mengamati dan menemukan bahwa sekelilingnya ditutupi dengan formasi kuat, beberapa di antaranya telah dihancurkan. Dan saat ini, Yi Chen juga menemukan bahwa gua di dalamnya meluas ke segala arah, dan tidak hanya ada satu pintu masuk. Ini memang tempat bagi orang-orang kuat untuk berlatih. Memang tidak sederhana. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya,
dan kemudian Yi Chen bergegas menuju salah satu pintu masuk gua. Pintu masuk gua tidak terlalu dalam, Yi Chen dengan cepat mencapai ujung, tetapi menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sini. Raungan pada saat ini, Lei Yan, yang telah tinggal di dalam jiwa binatang, mengeluarkan raungan peringatan. Aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Yi Chen sangat penasaran, lalu dia bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh api dan sampai ke gua lain. Tuan, ada lingkaran sihir di depanmu. Pada saat ini, monster kecil itu mengingatkan Yi Chen, membuat Yi Chen waspada, dan kemudian mengerahkan jejak kekuatan jiwa untuk menjelajah ke depan. Bas kekosongan di depannya bergetar, dan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen segera tersebar, dan kemudian formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, membentuk penghalang untuk memblokirnya. Itu adalah formasi yang sangat kuat. Jika kita mengandalkan cara khusus, mungkin perlu waktu lama untuk membukanya. Yi Chen mengamatinya dengan cermat dan kemudian berkata dengan lembut. Ia sudah cukup mahir dalam formasi, namun menghadapi formasi seperti itu masih terasa tricky. Ia sangat percaya diri untuk menembusnya, namun butuh waktu. Semua pembudidaya mencari di tempat lain. Jika Yi Chen menunda terlalu lama, tentara bayaran pasti akan datang ke sini, yang mungkin menyebabkan beberapa perselisihan. Waktu khusus dan sarana khusus, biarkan kitab surga menemukan sumber dan akhirnya. Kalau begitu aku serahkan padamu. Meskipun dia tidak ingin terlalu bergantung pada kitab surga, dia tidak punya pilihan selain membiarkan kitab surga mengambil tindakan sekarang, jadi Yi Chen tidak menolak dan mengangguk. Kitab surga, buka. Monster kecil itu segera mengambil tindakan setelah mendapat izin, cakar kecilnya terjepit, dan kemudian kitab surga sepertinya memiliki perasaan, dan terbang keluar dari cincin penyimpanan, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Tiansu telah membantu Yi Chen berkali-kali di masa lalu. Ia memiliki kemampuan yang kuat untuk menemukan pola formasi, jadi Yi Chen sangat lega. Boom! Buku surgawi berputar dengan cepat di kehampaan, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke sekeliling. Kemudian semburan energi merembes keluar dari buku surgawi dan menembus ke dalam formasi. Energinya sangat kuat, dan formasinya terus bergetar, mencoba mengeluarkan energi yang dikeluarkan oleh kitab surga, tetapi gagal. Energi yang dikeluarkan oleh kitab surga terlalu berlebihan. Tidak ada yang bisa dilakukan formasi untuk melawannya. Yi Chen tidak terkejut dengan hasil seperti itu, tapi dia sangat tenang. Sambil mengamati, energi yang dikeluarkan kitab surga berenang dalam formasi, terus mencari, dan akhirnya menemukan sumber dan ekor di pojok kiri atas. Ada ribuan baris dalam sebuah formasi, dan sumber serta akhir adalah salah satunya. Diperlukan lebih dari setengah hari untuk mencarinya secara langsung, tetapi Tiansu menemukannya hanya dalam sekejap banyak waktu. Hancurkan. Pada saat ini, Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya melonjak keluar dari tubuhnya seperti semburan gunung dan tsunami, mengembunkan sepasang tangan raksasa dan meraih sumber dan ekornya. Roar tepat ketika Yi Chen hendak menangkap sumber dan ekor kekuatan jiwa yang dia lepaskan, mereka tiba-tiba tampak hidup, dengan cepat memisahkan diri, dan kemudian mengembun menjadi dua kepala ular besar. Peng! Kedua kepala ular itu sangat mendominasi, membuka mulut besar mereka dan menggigit energi kental Yi Chen, dan segera menyebarkan kekuatan jiwa yang dia keluarkan. Sungguh formasi yang kuat. Ia bahkan dapat melawan dari sumber dan ekornya. Yi Chen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan formasi yang begitu kuat. Sumber dan ekor dari auman itu tidak memberi Yi Chen kesempatan untuk berpikir. Dia melolong marah dan kemudian menerkamnya lagi. Armor kekuatan jiwa. Yi Chen memiliki pengalaman bertempur yang kaya dan bereaksi sangat cepat. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya dengan cepat mengembun di sekitar tubuhnya untuk membentuk armor kekuatan jiwa yang tidak lengkap. Suara benturan peng terdengar, dan armor Yi Chen segera hancur. Dia sendiri merasakan kekuatan gempa yang kuat datang dari depan, dan dia mundur lebih dari 10 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Sangat kuat. Pada saat ini, ekspresi Yi Chen menjadi serius. Tidak ada lingkaran sihir sekuat itu yang dipasang di gua lain. Apakah tempat kita datang ke sini adalah tempat pelatihan utama orang kuat itu? Kamu akan tahu setelah memasuki tempat utama. Yi Chen tidak banyak berpikir saat ini. Membasmi sumber dan akhirnya adalah prioritas utama. Aum, sumber dan akhir menyerang lagi saat ini, tapi kali ini Yi Chen tidak membela diri. Dengan gerakan telapak tangannya, kekuatan jiwa yang menakutkan mengembun di antara telapak tangannya. Telapak guntur surgawi tingkat kelima. Sebuah teriakan keluar dari mulutnya, dan kemudian telapak tangan Yi Chen Zuang seperti guntur, dengan cepat menyerang ke arah sumber dan ekornya.
Boom terdengar sebagai hantaman tumpul, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar. Gerakan Yi Chen langsung mendorong sumber dan ujung ekornya. Meskipun sumber dan ekornya sangat kuat, bagaimanapun juga, mereka hanyalah benda terkondensasi dari satu formasi, jadi Yi Chen masih yakin dia bisa menjatuhkannya. Dewa Petir meledak. Tanpa membuang waktu, lengan Yi Chen menunjukkan urat hijau seperti naga bertanduk, dan dia dengan cepat menyerang ke depan. Boom! Suara tumpul datang dari kepalan tangan, dan kemudian semburan energi yang terlihat dengan mata terbuka keluar dari kepalan tangan dan menghujani sumber dan ekornya. Roar! Tak mau kalah, ujung ekor sumber segera melancarkan serangan balik. Kedua kepala itu saling terkait, lalu mereka segera maju ke depan dan bertabrakan dengan energi tersebut. Ledakan marah Dewa Petir adalah keterampilan jiwa tingkat tinggi tingkat 7. Ditambah dengan serangan penuh Yi Chen, kekuatannya tidak sebanding dengan sumber dan ekornya. Sumber dan akhir dari boom adalah bagian terpenting dari formasi tersebut. Sekarang setelah hancur, formasi tersebut juga langsung hancur. Wajah Yi Chen sangat tenang, dia sekarang telah menguasai ledakan murka Dewa Petir sampai pada titik di mana kemarahannya bisa murni. Ini tidak terlalu sulit. Yi Chen terkekeh, lalu dengan cepat bergegas ke dalam gua tanpa membuang waktu. Gua di sini juga diukir dengan formasi, dan lebih dalam dari yang di luar. Semakin jauh ke dalam, Yi Chen menemukan bahwa dinding gua semakin halus. Tampaknya penggali menghabiskan banyak usaha di sini. Sepertinya ini mungkin tempat orang kuat itu berlatih. Yi Chen tidak bisa tidak menebak, dan kecepatan larinya juga meningkat sedikit. Gua itu tidak dalam. Ketika Yi Chen mencapai bagian terdalam, dia menemukan bahwa tempat itu sangat sederhana, hanya dengan dasar batu. Tapi di sini tidak gelap, karena di dinding ada dua batu yang melepaskan fluktuasi kekuatan jiwa. Mereka melepaskan cahaya cian yang kuat, menerangi seluruh gua. Itu batu jiwa bintang 8. Saat monster kecil itu merasakan fluktuasi yang mereka keluarkan, ia segera mengeluarkan seruan. Ini terlalu boros, sebenarnya menggunakan dua batu jiwa bintang 8 sebagai alat penerangan. Yi Chen mau tidak mau menelan ludahnya kiri. Kedua batu jiwa bintang 8 ini tidak akan ketinggalan. Bagi Yi Chen, batu jiwa bintang 8 sulit didapat, tetapi orang kuat yang pernah berlatih di sini sebenarnya melemparkan batu jiwa bintang 8 ke sini seperti sampah. View melalui induksi, Yi Chen menemukan bahwa kedua batu jiwa tersebut telah diautentikasi. Dia segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk segera mencari tahu, mengambil kedua batu jiwa tersebut, dan menariknya secara langsung. Dalam perjalanan ini, aku hanya mendapat dua batu jiwa. Yi Chen tersenyum lembut, lalu memasukkan dua batu jiwa bintang 8 ke dalam cincin penyimpanan. Tuan, lihat tembok itu. Monster kecil itu tidak tertarik dengan batu jiwa. Apa yang terjadi? Yi Chen sedikit bingung, dan kemudian dia melihat ke arah yang ditunjukkan oleh monster kecil itu, dan segera menemukan bahwa ada banyak pola yang terukir di dinding. Mereka adalah pria kulit hitam kecil yang memegang pedang berat dibuat memberi orang tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah keterampilan jiwa. Mata Yi Chen bersinar terang. Ini jelas merupakan keterampilan jiwa yang ditinggalkan oleh orang kuat saat itu. Ini bukan kumpulan keterampilan jiwa yang lengkap. Dia seharusnya masih menciptakan kumpulan keterampilan jiwa ini, tapi itu belum selesai, kata Little Warcraft setelah membacanya. Yi Chen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ini benar-benar rangkaian keterampilan jiwa yang belum selesai. Dilihat dari gerakan di atas, rangkaian keterampilan jiwa ini baru setengah selesai. Kumpulan keterampilan jiwa ini agak mirip dengan tebasan api ilahi matahari jatuh. Namun, setelah beberapa pengamatan, Yi Chen menemukan ini. Ada total 4 level dari tebasan api ilahi matahari jatuh yang telah dia latih, dan dia telah menguasai esensi dari setiap level, jadi dia hanya membuat penilaian ini setelah membaca kumpulan keterampilan jiwa. Monster kecil, gunakan buku surgawi untuk menyalinnya dan lihatlah. Tolong, buku surgawi. Monster kecil itu melambaikan tangannya, dan kemudian buku surgawi melepaskan energi yang kuat. Pada saat ini, Yi Chen merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya dengan cepat berkurang, jadi dikonsumsi saat menyalin atau berlatih. Itu semua kekuatan jiwanya. Tanda tanya, disalin dengan sangat cepat, dan pria emas kecil itu juga muncul dan mulai mempraktikkan gerakan yang direkam di atas. Jika ada keterampilan jiwa yang tidak lengkap, pria emas kecil itu pasti akan mempraktikkan gerakan berikut, tetapi kali ini ia hanya menyelesaikan semua gerakan yang terukir di dinding, dan kemudian berhenti bergerak. Apa yang terjadi? Yi Chen sangat bingung. Dia merasakan jiwa binatang itu dan menemukan bahwa dia bekerja sangat keras dan sangat kenyang. Monster kecil itu juga sangat bingung,
karena ini adalah pertama kalinya ia menemui hal seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah karena rangkaian keterampilan jiwa ini belum diciptakan sejak awal, dan kemudian surgawi? Buku tidak bisa dipraktikkan. Dia bukanlah Yi Chen yang ini, karena kitab surga sangat misterius dan dia tidak tahu banyak tentangnya. Dia sedikit mengernyit dan mulai berpikir secara mendalam. Saya pikir inilah alasannya, gumam Yi Chen pelan. Kumpulan keterampilan jiwa ini memiliki banyak kesamaan dengan tuanmu, tebasan api ilahi matahari jatuh, tetapi ini lebih kuat daripada tebasan keempat. Aku ingin tahu apakah orang yang menciptakan rangkaian keterampilan jiwa ini pernah melakukan kontak dengan tebasan api ilahi matahari jatuh yang kamu latih. Yan Zhan, jika tidak, bagaimana dia bisa menciptakan rangkaian keterampilan jiwa ini? Kata monster kecil itu. Ini seharusnya tidak mungkin. Tebasan api ilahi matahari jatuh adalah keterampilan jiwa yang diciptakan oleh sosok misterius keluarga Yi. Itu belum pernah disebarkan ke orang luar, jadi menurutku kemungkinan ini tidak mungkin terjadi. Jika tidak, orang-orang dari keluarga Yi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari tebasan api ilahi matahari jatuh. Justru karena alasan inilah dia berani membuat penilaian seperti itu. Lalu orang yang menciptakan rangkaian keterampilan jiwa ini, mungkinkah dia ada hubungannya dengan keluarga Yi? Tanya Little Warcraft. Itu seharusnya tidak mungkin, kecuali orang yang menciptakan rangkaian keterampilan jiwa ini ada hubungannya dengan orang besar di keluarga Yiku, kata Yi Chen lembut. Orang yang menciptakan rangkaian keterampilan jiwa ini adalah orang yang hebat. Saya mendengar bahwa dia menyinggung beberapa kekuatan menakutkan saat itu dan memilih untuk pergi agar tidak menyeret keluarga pria kuat misterius dari keluarga Yi. Ada hubungan. Jika tempat pelatihan ini adalah tempat pelatihan Yi Hong, itu berarti orang penting di keluargamu, Tuan, ada hubungannya dengan Yi Hong itu. Mendengar ini, Yi Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengalami hal-hal ini secara pribadi, jadi sulit baginya untuk membuat penilaian. Kumpulan keterampilan jiwa ini lebih kuat daripada tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat keempat. Mungkin kita bisa menggunakan rangkaian keterampilan jiwa yang tidak lengkap ini untuk menciptakan tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat kelima, antisipasi. Tuan, lihat cepat, sepertinya ada keterampilan jiwa di sana. Pada saat ini, monster kecil itu berteriak lagi, dan kemudian Yi Chen menoleh untuk melihat, dan tentu saja dia menemukan sesuatu yang lain. Dindingnya juga diukir dengan sosok hitam kecil, tetapi mereka tidak memegang senjata apapun, tetapi berdiri di sana dengan tenang, memberi isyarat dengan trik sulap yang sangat khusus dengan tangan mereka. Itu dia. Ketika dia melihat mantra penjahat hitam itu, Yi Chen segera membuka matanya lebar-lebar, karena yang dipadatkan bukanlah keterampilan jiwa atau kungfu. Dilihat dari momentumnya, itu sangat mungkin. Apakah ini keterampilan rahasia yang ditinggalkan oleh orang kuat itu? Yi Chen merasa tidak dapat dipercaya. Untuk memverifikasi idenya, dia segera berteriak, monster kecil, segera salin dan latih untuk melihat apakah itu keterampilan rahasia. Petik 2. Kitab surga, ayolah. Monster kecil itu tidak ragu-ragu sama sekali, dia segera bereaksi, lalu melambaikan tangannya, dan kitab surga mengeluarkan cahaya yang kuat lagi. Fiuh! Pria emas kecil itu segera muncul. Seperti pria kulit hitam kecil yang terukir di dinding, ia mulai mencubit formula ajaib, dan tiba-tiba kekuatan isap keluar dari tangannya yang mencubit. Boom! Daya isapnya sangat kuat, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi datang dari segala arah dan memasuki tangan pria emas kecil itu. Keterampilan rahasia jiwa gemetar ke segala arah. Setelah pria emas kecil itu mempraktikkan keterampilan rahasia, transmisi suara monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Benar saja, ini adalah keterampilan rahasia. Tahukah kamu apa fungsinya? Hati Yi Chen penuh dengan ekspektasi. Ini adalah keterampilan rahasia yang ditinggalkan oleh orang kuat. Menurut informasi yang diperoleh dari kitab surga, saat menggunakan rangkaian teknik rahasia ini, 50% kekuatan jiwa dapat dipulihkan secara instan, tetapi setelah digunakan, ia akan jatuh ke dalam kondisi lemah. Apakah ini benar? Yi Chen sangat terkejut saat ini, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Cadangan kekuatan jiwa sangat penting bagi seorang kultivator, terutama dalam pertempuran. Cadangan kekuatan jiwa ekstra akan memberi Anda keuntungan. Namun saat menggunakan keterampilan jiwa, Anda perlu mengonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah yang sangat besar, sehingga kekuatan jiwa yang paling kuat pun tidak cukup untuk mendukung keterampilan jiwa tersebut. Selain itu, keterampilan jiwa yang dikembangkan Yi Chen memiliki tingkat yang sangat tinggi, membutuhkan lebih banyak energi untuk dikonsumsi, dan cadangan kekuatan jiwa tidak cukup untuk mendukung pengeluarannya yang besar. Oleh karena itu,
setiap kali dia menghadapi lawan yang kuat, dia khawatir cadangan kekuatan jiwanya tidak akan cukup. Tapi sekarang dia memiliki rangkaian keterampilan rahasia ini, itu berbeda. Ketika semua kekuatan jiwanya habis, dia dapat langsung menggunakan rangkaian keterampilan rahasia ini, dan kekuatan jiwanya dapat dipulihkan hingga 50% dalam sekejap. Kumpulan keterampilan rahasia ini sangat kuat. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu seperti ini. Tuan, Anda sekarang memiliki serangkaian keterampilan rahasia ini. Jika orang-orang picik itu menantang Anda di masa depan, mereka mungkin akan mati dengan lebih menyedihkan. Rendah hati dan rendah hati. Yi Chen dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, kumpulan keterampilan rahasia ini sangat kuat. Jika kultivator lain mengetahuinya, saya khawatir kedua asosiasi kita akan segera menjadi target mereka, jadi kita tidak boleh melakukannya kecuali benar-benar diperlukan. Gunakanlah. Ini adalah kartu truf yang sangat kuat. Tuan, ada seseorang di sini. Pada saat ini, pengingat monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen, segera membuatnya waspada. Hei, Yi Chen dengan cepat mengerahkan ledakan energi untuk terlebih dahulu menghapus rangkaian keterampilan jiwa yang telah dia kuasai, dan kemudian bersiap untuk menghapus keterampilan rahasia itu. Berhenti. Pada saat ini, teriakan marah terdengar dari luar. Hei, dia telah mempelajari keterampilan rahasia ini. Tentu saja, Yi Chen tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya. Dia tidak mendengarkan orang-orang yang datang untuk menghentikannya dan segera mengerahkan keterampilan jiwanya untuk bersiap menghapusnya. Mencari kematian. Orang yang datang sangat marah dan berteriak. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan keras, dan energi yang kuat datang dengan suara angin menderu. Alam jiwa kuasi surga. Setelah melihat warna energinya, Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, menginjakkan kakinya ke tanah, dan dengan cepat melangkah mundur, dan kemudian energi itu meledak di tempat dia berdiri. Dan pada saat ini, Hua-Hua bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia ternyata adalah Tuan Liu, seorang super jenius yang dilatih oleh keluarga Liu. Huff, aku tidak menyangka kamu cukup beruntung bisa menemukan tempat latihan utama. Tuan Liu melirik tubuh Yi Chen dan mendengus dingin. Mengapa, saya tidak dapat menemukan tempat ini? Wajah Yi Chen sangat tenang, tanpa rasa takut. Ini mengejutkan Tuan Liu, karena dari kesannya, tidak banyak orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Kamu cukup berani. Kamu sebenarnya ingin menghapus semua itu. Cahaya dingin muncul dari matanya, dan kemudian Tuan Liu melirik pola di dinding. Dia tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya ada kilatan ekstasi. Dari pandangan tadi, dia bisa memastikan bahwa apa yang terukir di dinding adalah serangkaian keterampilan rahasia, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Benda-benda ini bukan milikmu, kenapa aku tidak bisa menghapusnya? Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, saya tidak menyangka orang di depan saya akan berani berbicara dengannya seperti ini. Ekspresi Guru Liu sedikit berubah, tetapi Yi Chen sudah sangat dekat dengan keterampilan rahasia sekarang takut dia akan menghapus semua skill rahasianya, jadi dia mengangkat hatinya. Semua kemarahan itu ditekan. Pergi sekarang, aku bisa memaafkanmu atas kesalahanmu sekarang, jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tuan Liu hanya ingin memancing Yi Chen pergi, jadi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yi Chen tersenyum tipis, tapi ada sedikit nada dingin dalam tawanya. Tuan Liu di depannya memang tuan muda tertua dari sebuah keluarga besar, seolah-olah Yi Chen baru saja melakukan apa yang dia katakan. Keluar dari sini sekarang, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Melihat Yi Chen tidak tergerak, Tuan Liu mencibir. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya jika Anda menghancurkan keterampilan rahasia ini. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, tanpa rasa takut, dan dengan cepat mengambil tindakan, dan kekuatan jiwa tiraninya dengan cepat mengenai pola di dinding. Berhenti. Tanpa diduga, Yi Chen mengambil tindakan segera setelah dia mengatakannya. Tuan Liu segera berteriak seperti ini, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelamatkannya. Peng di bawah tatapannya, kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen langsung menutupi pria kulit hitam kecil itu, dan segera menghapus semuanya. Semua ini terjadi di depan mata Tuan Liu, dan ekspresinya segera berubah menjadi ganas. Itu adalah serangkaian keterampilan rahasia yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat. Lebih penting lagi, Yi Chen benar-benar melakukannya di depannya. Mencari kematian, teriakan marah keluar dari mulutnya, dan kemudian Tuan Liu membanting kakinya ke tanah dan bergegas menuju Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuan, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda.
Tubuh Yi Chen bergetar hebat, dan dia segera menghilang di tempat, menghindari serangan Tuan Liu, dan kemudian dengan cepat berlari menuju pintu masuk. Ini adalah tempat pelatihan utama bagi orang kuat pada saat itu. Semua hal baik ada di sini. Para pembudidaya percaya bahwa mereka akan segera datang ke sini akan sangat buruk jika Anda diblokir di sini. Kemana kamu pergi? Tinggalkan serangkaian keterampilan rahasia itu untukku. Aku tidak menyangka Yi Chen begitu cepat dan mampu menghindari serangannya, tetapi Tuan Liu bereaksi sangat cepat, mengeluarkan teriakan marah, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Yi Chen sudah muncul di dalam ketika dia datang, dan dia menghapus kumpulan keterampilan rahasia tanpa rasa sakit sama sekali. Dari sini, seseorang dapat menilai bahwa dia telah menghafal kumpulan keterampilan rahasia, jadi tidak peduli apa, dia untuk tangkap Yi Chen, paksa dia untuk mengungkapkan keterampilan rahasianya. Tidak sesederhana itu untuk mendapatkan keterampilan rahasia. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh dan mengabaikannya sama sekali, semakin cepat saat ini. Sial, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan melarikan diri. Ketika dia melihat pemandangan ini, Tuan Liu mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Pada saat ini, teriakan lembut datang dari depan Yi Chen, dan kemudian sesosok tubuh muncul di pintu keluar. Ups, seseorang datang. Yi Chen mengerutkan kening, dan menilai dari aura yang dikeluarkan oleh pihak lain, dia adalah seorang kultivator alam jiwa surgawi. Ketika dia mendekat, Yi Chen menemukan bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Penatua Lei. Ini adalah tempat pelatihan utama bagi orang kuat itu. Orang itu memiliki seperangkat keterampilan rahasia, dan dia juga menghapus semua keterampilan rahasia aslinya. Kita harus menghentikannya dan memaksanya untuk mengetahui keterampilan rahasianya. Tuan Liu mengerutkan kening ketika dia melihat orang yang datang berasal dari keluarga Wang, tetapi sekarang dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena mencegat Yi Chen adalah prioritas utama sekarang. Apa? Ketika dia mendengar berita itu, Penatua Lei sangat terkejut. Kemudian dia berbalik dan melihat. Ketika dia merasakan nafas Yi Chen, wajahnya menjadi dingin dan dia berteriak, "Itu kamu." Aura yang digunakan Yi Chen saat ini adalah aura bercampur dengan keluarga Wang beberapa hari yang lalu. Meskipun dia mengubah penampilannya, pihak lain dengan cepat mengenalinya melalui aura tersebut. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Yi Chen mengucapkan kata-kata ini, dan kemudian matanya yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam, tubuhnya gemetar, dan kecepatannya sedikit meningkat saat ini. Aku berhasil membiarkanmu melarikan diri hari itu. Apapun yang terjadi, kamu tidak ingin pergi dari sini hari ini, teriak Penatua Lei lembut, dan kemudian kekuatan jiwa tirani membakar seluruh tubuhnya seperti nyala api. Lawannya adalah alam jiwa surgawi, dan Yi Chen adalah alam jiwa bumi. Tidak ada peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung. Tidak ada cara untuk menghentikanku. Yi Chen tidak merasa gugup. Saat ini, dia mengirim pesan kepada Jin Yan Huofeng, "Huofeng, aku akan membasminya nanti." Kicauan setelah mendengar kata-kata Yi Chen, Jin Yan Huofeng sangat bersemangat, dan bahkan bersiul, seolah mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk membungkusnya padaku. Sebentar lagi kamu akan tahu harga mencegatku. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, lalu mempercepat kecepatannya lagi, dan menghadapinya tanpa rasa takut. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu. Tindakan Yi Chen sama saja dengan provokasi di matanya, dan Penatua Lei segera berteriak dingin, dan kemudian bergegas maju sedikit lebih cepat saat ini. Keterampilan jiwa superior kelas 7, Nebula Palem. Telapak tangan kanannya dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan kemudian menyerang ke arah Yi Chen dengan angin bersiul. Meskipun ini hanya keterampilan jiwa tingkat tinggi tingkat 7, tingkat gerakan yang sama secara alami akan memiliki kekuatan yang berbeda ketika digunakan oleh orang yang berbeda. Kekuatan gerakan Penatua Lei sangat menakutkan, bahkan mereka yang berada di alam jiwa kuasi surga pun memilikinya tidak berani menerimanya dengan mudah. Lihat dia datang ke sini dengan niat membasmi Yi Chen dan ingin membasmi Yi Chen dalam satu gerakan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan gerakan ini? Yi Chen tidak memiliki rasa takut, dan dia bergegas maju dengan kecepatan lebih cepat. Tidakkah menurutmu konyol jika alam jiwa bumi kecil mengatakan hal seperti itu? Penatua Lei mencibir, lalu meningkatkan kecepatannya sedikit dan memukul kepala Yi Chen. Karena kamu sangat percaya diri, aku harus memberimu pelajaran. Yi Chen tidak takut sama sekali. Ketika mereka akan bertabrakan, dia segera berteriak, "Huofeng, cepat lakukan." Kicauan pada saat ini, raungan panjang terdengar dari jiwa binatang Yi Chen, dan kemudian burung phoenix api emas dengan cepat keluar dari tubuhnya dan mengangkat sayapnya yang besar untuk mengalahkan Penatua Lei.
Peng, semua ini terjadi begitu cepat sehingga Penatua Lei tidak bereaksi sama sekali, dan api emas Phoenix api begitu kuat sehingga dia terlempar pada saat terjadi kontak. Peng, peng, beberapa suara mundur terdengar. Penatua Lei menstabilkan sosoknya dengan sangat malu, lalu mengangkat kepalanya dan melihat dengan mata ngeri. Binatang ajaib tingkat 9 Jin Yan Fire Phoenix. Setelah melihat kemunculan Jin Yan Fire Phoenix, wajah Penatua Lei bersinar karena terkejut. Ayo pergi, Fire Phoenix. Yi Chen melewati Tetua Lei tanpa jeda, sementara Jin Yan Fire Phoenix kembali ke jiwa binatangnya. Jangan biarkan dia melarikan diri, kejar dia. Penatua Lei bangkit dari tanah dan segera menggunakan transmisi suara untuk memberitahu para tetua lainnya. Mereka semua bereaksi saat ini dan bersiap untuk mencegat Yi Chen. Tapi sudah terlambat. Yi Chen sangat cepat dan segera bergegas keluar gua, meninggalkan sosok centil dan menghilang dari pandangan semua orang. Begitu banyak tetua yang mengejarnya, tapi dia benar-benar melarikan diri. Para tentara bayaran yang datang setelah mendengar berita itu membuka mata lebar-lebar. Saya mendengar bahwa dia mendapatkan serangkaian keterampilan rahasia di tempat latihan utama. Benarkah? Apakah maksudmu dia telah memperoleh keterampilan rahasia yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat? Ketika mereka mendengar berita itu, para tentara bayaran tidak percaya, dan menatap Yi Chen dengan mata penuh iri dan cemburu. Dia melarikan diri untuk yang terakhir kalinya. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri kali ini. Kita harus menemukannya. Penatua Lei mengatakan ini dengan wajah muram. Yi Chen sama sekali tidak peduli tentang apa yang akan terjadi selanjutnya atau tindakan apa yang akan mereka ambil, dan dia tidak merasakan kegugupan apapun di hatinya. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Setelah melarikan diri dengan selamat, suara bertanya monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Target mereka seharusnya adalah naga terbang bersayap besi. Tempat yang disebut paling berbahaya adalah tempat paling aman. Ayo menyelinap ke kamp mereka sekarang, kata Yi Chen sambil tersenyum. Ide yang bagus. Mereka tidak akan pernah mengira kita tidak pergi, tapi sebenarnya bergabung dengan tim mereka. Tuan, idemu benar-benar berbahaya. Monster kecil itu menggosok cakarnya dan berkata, jika bukan karena burung Phoenix api, kita tidak akan bisa melarikan diri. Karena mereka memprovokasi kita terlebih dahulu, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Jika seseorang menyinggung saya akan membasmi mereka. Ini adalah keyakinan yang dianut Yi Chen. Dia tidak pernah tahu apa artinya berhati lembut ketika menghadapi musuh-musuhnya. Sungguh sial. Awalnya saya mengira hidup kami akan lebih mudah jika kami berlindung pada Tuan Muda kedua Wang, tapi kami tidak menyangka akan difilmkan sedang berburu monster untuk dimakan. Saat Yi Chen sedang menuju kemah keluarga Wang, sebuah suara yang familiar terdengar tidak jauh dari sana. Itu suara yang familiar, mungkinkah mereka? Ketika dia mendengar kalimat ini, warna aneh muncul di mata Yi Chen, dan kemudian dia diam-diam bergegas menuju sumber suara, dan segera tiba di tempat suara itu datang dari, menatap mereka dan menemukan bahwa mereka memang kenalan lama. Kelompok orang itu adalah 5 tentara bayaran yang bentrok dengan Yi Chen di kapal hari itu, dan pemimpinnya adalah Dou Jiu. Dari percakapan mereka, Yi Chen mengetahui situasi mereka saat ini. Sejak tiba di pulau ini, mereka berlindung pada Wang Er. Mereka mengira bisa menjalani kehidupan yang baik, namun di luar dugaan mereka hanya bisa menjadi kuli. Lebih baik tidak berbicara omong kosong. Cuaca sangat dingin di siang hari bolong. Cepat basmi 1 atau 2 monster lalu kembali. Dou Jiu mengucapkan kata-kata seperti itu, dan kemudian mereka mulai mencari monster itu. Sepertinya kamu sangat sibuk. Aku tidak tahu apakah kamu memerlukan bantuan. Setelah mengetahui hal ini, Yi Chen berjalan keluar dari kegelapan dan berdiri di depan mereka. Siapa kamu? Seseorang tiba-tiba muncul dan memberi mereka sedikit rasa tertekan. Kelompok Dou Jiu segera menjadi waspada. Kamu baru berada di sini beberapa hari dan kamu sudah melupakanku. Yi Chen mengangkat bahu, dan kemudian langsung menggunakan keajaiban transformasi untuk berubah kembali ke keadaannya ketika dia bertemu mereka. Itu kamu. Setelah melihat penampilannya dengan jelas, Dou Jiu dan yang lainnya berseru. Tuan dari keluarga Wang mengejarmu, dan kamu masih berani muncul di sini. Tapi Dou Jiu bereaksi dengan cepat dan mencibir. Hanya karena mereka ingin membasmiku. Yi Chen tidak peduli dan berkata, kalau begitu kamu cukup beruntung bisa melarikan diri dengan kapal, tapi kamu tidak akan seberuntung itu hari ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah mendengar kata-kata ini, Dou Jiu dan yang lainnya mendapat firasat buruk. Mereka mengepalkan tangan dan mereka berlima berkumpul untuk mencuri pandang.
Jangan gugup. Aku hanya ingin membasmimu dan menggunakan identitasmu. Meskipun Yi Chen memiliki senyuman di wajahnya, Dou Jiu dan yang lainnya merasa sedikit kedinginan dengan senyuman seperti itu. Kami bukan tandingannya, cepat pergi. Melihat niat membasmi Yi Chen, Dou Jiu dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi, berbalik dan melarikan diri ke lokasi kamp. Jika kamu ingin pergi, tidak mungkin. Tubuh Yi Chen bergetar hebat, meninggalkan bayangan di tempat, dan kemudian bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, menghalangi mereka di depan mereka hampir dalam sekejap. Kecepatannya terlalu cepat, kami tidak bisa lari sama sekali. Menghadapi situasi ini, salah satu anggota mengatakan ini dengan wajah yang sangat jelek. Karena tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, maka basmi dia. Pergi. Ya, setelah mendengar kata-kata ini, keempat alam Xuanhun segera mengambil tindakan dan bergegas menuju Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Ups, tapi saat mereka bergegas maju, Dou Jiu sendiri menoleh dan diam-diam melarikan diri ke arah lain. Sekelompok idiot yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh orang lain. Yi Chen tersenyum lembut dan segera pergi menemui mereka tanpa membuang waktu untuk berbicara dengan mereka. Bos, kamu. Keempat alam Xuanhun juga menyadari bahwa Dou Jiu telah melarikan diri, dan wajah mereka menjadi sangat jelek saat ini. Peng, 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 peng. Mereka tahu bahwa mereka telah ditipu dan ingin pergi, tetapi Yi Chen tidak pernah memberinya kesempatan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan dia meninju 4 kali dengan cepat. Keempatnya langsung terlempar tanpa mengeluarkan suara. Ups, Dou Jiu, yang sedang melarikan diri, mengeluarkan keringat dingin di dahinya setelah melihat situasi ini, dan kecepatan larinya juga sedikit meningkat. Apakah menurutmu semudah itu untuk lepas dari tanganku? Teriak Yi Chen pelan, lalu segera mengejarnya. Kecepatannya sangat cepat, dan dia segera memblokir bagian depan dan mencegatnya. Kamu memaksaku, karena yang terburuk adalah binasa bersama. Ketika seekor guk-guk sedang gelisah, dia akan melompati tembok, apalagi seorang kultivator, ekspresi Dou Jiu menjadi ganas saat ini, dan kemudian lengannya dibalut dengan kekuatan jiwa tirani. Dibombardir ke arah Yi Chen. Hah, meskipun dia sangat cepat, Yi Chen lebih cepat darinya. Sebuah bayangan muncul sebelum menghilang dan muncul di belakangnya, membuat serangannya gagal. Jika kamu ingin menggunakan Tuan Muda Kedua Wang untuk membasmiku, aku akan mengirimmu kembali ke kampung halamanmu hari ini. Yi Chen membalik telapak tangannya, dan senjata pola bintang 9 muncul di tangannya, dan kemudian dia segera menyapunya keluar dengan satu gerakan, langsung menutup tenggorokan dan membasmi seketika. Hari itu, dia meminta Wang Er untuk datang dan menimbulkan masalah. Jika dia tidak cukup cepat dan kuat, dia mungkin orang yang jatuh. Para tetua itu mungkin akan segera kembali ke kamp. Jadi kita harus cepat. Yi Chen langsung melepas mantel Dou Jiu dan memakainya pada dirinya sendiri, lalu menjelma menjadi penampilan Dou Jiu, lalu menggunakan esensi magma untuk membakar mayat mereka hingga menjadi ketiadaan, lalu menghapus semua jejak pertarungan di sini. Mengetahui tujuan tamasya mereka, lebih mudah bagi Yi Chen untuk melakukan sesuatu. Dia menemukan 2 monster level sangat rendah di luar dan kemudian menyeret tubuh mereka menuju kamp. Mengapa kamu kembali? Di mana keempat saudara laki-lakimu? Ketika Yi Chen kembali ke kamp, seorang pria segera maju ke depan. Pria yang dilihat Yi Chen adalah salah satu orang di samping Wang Er. Saat aku keluar tadi, aku bertemu dengan 2 monster level 8. Semua saudaraku terbasmi. Yi Chen memasang ekspresi sangat sedih, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengubah suaranya, meniru suara Dou Jiu. Huff, hal-hal yang tidak berguna. Beberapa sampah akan mati ketika mati. Menyimpannya adalah buang-buang makanan. Petugas itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata para tetua akan segera kembali. Tuan Muda Kedua Wang telah meminta kita untuk melakukannya. Mari kita berkumpul. Bersiaplah untuk beraksi. Ikutlah denganku secepatnya. Berkumpul sekarang. Ekspresi kebingungan muncul di wajah Yi Chen. Dia awalnya mengira keluarga Wang akan tinggal di sini untuk sementara waktu, tapi dia tidak menyangka akan siap untuk pergi secepat itu. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Kenapa kamu tidak cepat dan ikuti aku ke tempat berkumpul? Petugas itu melirik ke arah Yi Chen, lalu berbalik dan menuju ke timur. Kami datang. Yi Chen melemparkan tubuh kedua monster itu ke samping dan mengikutinya ke depan. Saat ini, tentara bayaran berkumpul di posisi timur dan membentuk tim yang rapi. Mereka memandang Wang Er yang berdiri di depan, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Sudah beberapa hari sejak kami datang ke Pulau Es dan Api. Keluarga Wang tidak memberitahu kami tujuan datang ke sini, juga tidak menyuruh kami melakukan apapun.
Sekarang kami tidak tahu mengapa kami diminta berkumpul di sini. Para tentara bayaran tidak senang. Solusinya mulai didiskusikan. Pada saat yang sama, mereka memiliki firasat yang tidak baik di hati mereka. Tampaknya tujuan keluarga Wang datang ke sini tidak sederhana, jika tidak maka tidak akan terlalu misterius. Tuan, kami di sini. Yi Chen mengikuti petugas di sini. Untuk menyembunyikan dirinya dengan lebih baik, Yi Chen membuat penampilan yang sangat hormat. Tidak ada gunanya. Aku memintamu untuk membasmi dua monster dan kembali. Kamu sudah pergi begitu lama. Seni transformasi begitu kuat sehingga Wang Er mau tidak mau Doujiu sekarang diubah oleh Yi Chen, dan dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Segalanya berjalan sangat lancar. Setelah Wang Er selesai mengutuk, Yi Chen masuk ke dalam kelompok tentara bayaran. Tuan, dia sebenarnya menyebutmu sesuatu yang tidak berguna. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Monster kecil itu mengerucutkan bibirnya dan berkata sedikit tidak senang. Saya yakin akan ada kesempatan ini. Yi Chen hanya tersenyum tenang dan tidak mengambil hati karena dia yakin Wang Er tidak akan begitu tenang dan tenang setelah mengetahui identitasnya. Apakah semua orang sudah terintegrasi? Pada saat ini, sesosok tua datang dari kejauhan. Yi Chen dan yang lainnya berbalik dan melihat Penatua Lei dan yang lainnya bergegas ke arah mereka dari kejauhan. Sesuai dengan instruksi tetua, aku dan kakak iparku meminta mereka keluar pagi-pagi untuk berkumpul, dan kami akan menunggumu, tetua, untuk kembali. Wang Er tersenyum, dan wanita yang berdiri di belakangnya mengangguk. Itu tunangan Wang Kai, Lan Sanshan. Ada banyak keributan di sana sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda, para tetua, telah memperoleh sesuatu. Lan Sanshan bertanya. Tanah yang kuat yang ditinggalkan oleh yang kuat kemungkinan besar dihancurkan oleh sosok tingkat monster Yi Hong. Ada serangkaian keterampilan rahasia yang tertulis di dalamnya, tapi dihancurkan oleh Tian Yuan itu, dan menurut tebakan kami, set keterampilan jiwa itu mungkin telah diperolehnya, kata Penatua Lei. Yi Hong, bukankah dikabarkan bahwa dia meninggal ratusan tahun yang lalu? Wang Er dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka menerima berita tak terduga ini, dan tentara bayaran meledak. Ini belum 100% pasti, tapi menilai dari formasi itu memang miliknya. Saya akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin klan setelah saya kembali ke keluarga. Ngomong-ngomong, tetua, Tian Yuan yang kamu sebutkan tadi, di mana dia sekarang? Apakah kamu sudah menemukannya? Saat menyebut nama ini, tatapan dingin muncul di mata Wang Er. Yi Chen menggunakan nama samaran ini ketika dia menandatangani up, jadi Tian Yuan akan menjadi nama asli Yi Chen setelah mereka semua bersama. Awalnya, saya bisa mencegatnya ketika saya berada di dalam gua, tapi saya tidak menyangka dia memiliki monster level 9. Karena bantuan monster itu, dia melarikan diri. Binatang ajaib tingkat 9 macam apa? Bagaimana dia, seorang kultivator yang kurang dikenal, bisa memiliki binatang ajaib tingkat 9? Wang Er dan yang lainnya merasa tidak bisa dipercaya. Masih banyak hal yang tidak mereka ketahui. Monster kecil itu mengerucutkan bibirnya dan menggunakan transmisi suara untuk Yi Chen. Rendah hati, rendah hati. Yi Chen sangat tenang dan berkata dengan lembut. Dilihat dari kekuatan yang dia tunjukkan dan monster tingkat 9 di tubuhnya, dia tidak seperti seorang kultivator biasa. Dia sangat luar biasa. Mempertahankan orang seperti itu akan berdampak besar pada keluarga Wang kita. Sejak dia dibebaskan, lalu kita perlu menghilangkan akarnya. Lan Sanshan berkata dengan dingin. Kamu sangat tidak berperasaan, wanita itu, Tuan, sebenarnya ingin membasmimu. Monster kecil itu melanjutkan. Sekarang kita tidak punya banyak pengalaman untuk disia-siakan untuk hal lain, jadi kita harus mendapatkan kristal elemen binatang terlebih dahulu, kata Penatua Lei. Apa? Kamu sebenarnya di sini untuk batu kristal elemen binatang. Penatua Lei tidak merendahkan suaranya. Setelah mendengar kata-katanya, tentara bayaran yang hadir segera berseru. Tentu saja, berbeda dengan tentara bayaran itu, ketika Yi Chen mengetahui berita itu, senyuman muncul di wajahnya. Untungnya kami tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, jika tidak, keluarga Wang pasti akan turun tangan. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Setiap orang memiliki tujuan yang sama, dan mereka pada akhirnya akan menjadi musuh. Tapi sekarang keluarga Wang mengambil tindakan terlebih dahulu datang. Terlebih lagi, naga terbang bersayap besi adalah monster level Super 9, yang sangat menakutkan. Meskipun Yi Chen memiliki dua monster level 9, dia masih tidak terlalu percaya diri merasa lebih nyaman. Penatua Lei, Anda mengundang kami ke sini, apakah Anda meminta kami untuk membantu membasmi naga terbang bersayap besi?
Tentara bayaran itu terlihat sangat jelek. Mereka tidak memiliki budidaya yang kuat seperti Yi Chen naga terbang, hanya bisa berperan sebagai umpan meriam. Ya, jika berhasil, saya dapat memberi Anda masing-masing komisi yang besar, kata Penatua Lei. Elder, kami tidak menginginkan komisi Anda lagi. Kami harus pergi sekarang. Salah satu tentara bayaran segera berteriak. Dibandingkan dengan komisi yang besar, hidup lebih penting. Puff, tetapi pada saat ini, Penatua Lei melambaikan tangannya, dan energi tirani melesat keluar, bergegas menuju kultivator dengan angin bersiul, dan menembus langsung ke kepalanya. Semua tentara bayaran yang hadir menarik napas, dan percakapan Penatua Lei dimulai lagi karena Anda telah mengumpulkan komisi kami, Anda secara alami akan melakukan sesuatu untuk kami. Anda dapat berhenti jika Anda mau, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan melakukannya. Dia tidak akan menjadi mayat yang dingin seperti dia. Dihadapkan pada ancaman dan intimidasi seperti itu, para tentara bayaran tercengang dan dipenuhi rasa takut. Mereka benar-benar percaya bahwa jika mereka pergi, Penatua Lei akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Seperti yang diharapkan dari tetua sebuah keluarga besar, metode ini memang kejam. Ekspresi aneh muncul di mata Yi Chen. Kami bersedia untuk tinggal. Pada akhirnya, tentara bayaran tidak punya pilihan selain setuju. Sebenarnya, semua orang tidak perlu terlalu tertekan. Naga terbang bersayap besi hanyalah monster tingkat Super 9. Dengan begitu banyak dari kita pasti bisa menjatuhkannya. Wang Kai berkata dengan lembut. Bagaimana tentara bayaran ini bisa mempercayai kebohongan ini, tetapi saat ini mereka tidak berani memberontak, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukan hal tersebut di luar keinginan mereka. Naga terbang bersayap besi tidur di siang hari. Sekarang adalah waktu terbaik untuk lawan. Pergi ke guanya sekarang. Penatua Lei segera memerintahkan. Wajah para tentara bayaran itu jelek, dan beberapa gemetar ketakutan. Mereka tidak mau menghadapi naga terbang bersayap besi yang menakutkan, tetapi demi nyawa mereka sendiri, mereka tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian dan bergegas ke sana. Pulau Es dan Api, pergi ke posisi tengah. Jika mereka bisa membasmi naga terbang bersayap besi, mereka bisa bertahan dan mendapatkan tentara bayaran dalam jumlah besar. Jika mereka melawan sekarang, mereka akan mati. Dalam menghadapi monster tingkat 9 yang menakutkan, saya pikir sangat sedikit dari ribuan orang ini yang akan bertahan pada akhirnya. Bercampur dalam kerumunan dan bergerak maju, Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Dengan tentara bayaran ini sebagai umpan meriam, kita dapat meminimalkan kerugian kita. Ekspresi kesungguhan muncul di wajah Penatua Lei. Naga terbang bersayap besi itu terlalu kuat. Dengan kekuatan kita saat ini, aku khawatir kita tidak akan bisa membasminya. Wang Kai mengerutkan kening. Jiwa binatang tuannya telah dihancurkan. Kita harus mendapatkan kristal elemen binatang untuk memperbaiki jiwa binatangnya. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan digantikan oleh keluarga Ouyang. Itu benar, dan menurut informasi yang dapat dipercaya, keluarga Ouyang tampaknya mendapat dukungan dari kekuatan tersembunyi. Cedera serius pemimpin keluarga mungkin ada hubungannya dengan mereka. Masalah ini seharusnya ada hubungannya dengan mereka. Kita harus menyelidikinya dengan jelas. Keluarga Ouyang, Yi Chen, yang tidak jauh dari mereka, memiliki tatapan aneh di matanya setelah mendengar kata-kata ini. Pelelangan di wilayah utara akan dimulai dalam 2 bulan. Pada saat itu, banyak orang kuat akan ikut berpartisipasi dalam pelelangan besar. Kita harus mendapatkan kristal elemen binatang itu sesegera mungkin. Jika tidak, pada saat itu, berita bahwa jiwa binatang tuan yang akan dihapuskan akan terungkap. Saya khawatir itu akan menyebar, yang akan sangat merugikan kita. Penatua Lei menghela nafas pelan, lalu berhenti berbicara dan berjalan maju dengan ekspresi serius. Yi Chen sama sekali tidak tertarik dengan keluhan keluarga. Saat ini, semua perhatiannya terfokus pada kristal elemen binatang. Untuk membantu Aotian memulihkan jiwa binatang, Yi Chen harus mendapatkan kristal elemen binatang. Saat kami masuk lebih dalam, aura menyesakkan memenuhi udara. Itu adalah aura naga terbang bersayap besi. Meski kami belum benar-benar mendekat, aura di tepi sudah membuat orang berkeringat dingin. Aum, setelah merasakan auranya, Phoenix api emas dan kadal api kutub mengeluarkan raungan yang dalam, ekspresi mereka penuh kesungguhan, karena aura naga terbang bersayap besi bahkan lebih kuat dari mereka. Meskipun aku belum melihat kekuatan naga terbang bersayap besi, menilai dari aura ini saja, kekuatannya pasti menakutkan. Bahkan Yi Chen, yang memiliki tingkat budidaya alam jiwa bumi, merasa gemetar, belum lagi tentara bayaran dengan tingkat budidaya yang lebih rendah. Tubuh mereka gemetar saat ini dan mereka tampak ketakutan,
tetapi mereka hanya berbaris dengan berani. Cepatlah. Melihat kecepatannya melambat, Wang Er mengeluarkan minuman ringan. Setelah diteriaki seperti ini, para tentara bayaran tidak berani berlarut-larut lagi dan segera mempercepat langkah mereka. Dengan cara ini, setelah setengah jam trekking, sekelompok orang akhirnya sampai di tengah pulau es dan api. Di depan mereka ada sebuah gua yang tinggi dan lebarnya sudah 50 meter, dan aura menakutkan menyebar dari dalam. Nafas ini sangat menakutkan, aku merasa jiwaku gemetar. Semua tentara bayaran itu mengatakan hal seperti ini. Jika bukan karena keluarga Wang, aku khawatir mereka akan berbalik dan melarikan diri. Akan ada pertempuran sengit nanti. Mata Yi Chen sedikit menyipit, dan tinjunya terkepal saat ini, tampak serius pada waktunya. Naga terbang bersayap besi ada di sini, haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Tanya Wang Kai. Naga terbang bersayap langit ada di dalam gua. Tolong jangan bersuara dan masuk ke dalam gua. Penatua Lei melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata dengan dingin. Para tentara bayaran tidak mau masuk, tetapi jika mereka berani untuk tidak patuh, mereka akan mati lebih cepat. Tubuh mereka gemetar dan mereka mulai berjalan menuju gua. Di dalam gua sangat gelap. Saat semua orang memasuki gua, dua kelompok lampu berwarna merah darah tiba-tiba muncul di depan mereka. Apa itu? Para tentara bayaran yang hadir sangat bingung. Meskipun mereka tidak tahu benda apa itu, mereka semua memiliki firasat buruk di dalam hati mereka. Itu adalah mata naga terbang bersayap besi. Ia telah bangun. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Wang meneriakkan kata yang penuh ketakutan. Raungan-raungan naga yang mengejutkan terdengar, dan seluruh gua bergetar. Angin mencurigakan menerpa dari depan. Semua orang tidak stabil dan hampir meledak. Mereka dengan cepat mengerahkan keterampilan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan berhasil menstabilkan tubuh mereka. Naga terbang bersayap besi telah benar-benar bangun, semuanya, lari cepat. Seorang tentara bayaran meneriakkan ini, dan kemudian semua tentara bayaran lari keluar gua. Pada saat ini, Penatua Lei dan yang lainnya tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Wah, angin kencang datang dari depan, dan kemudian sesosok hitam besar naik ke langit, berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar gua, mengambang di kehampaan di luar gua, memandangi semua pelayan yang hadir dengan ukurannya yang besar, mata, tentara. His, itu naga terbang bersayap besi. Para tentara bayaran yang hendak melarikan diri berhenti, melihat ke depan dengan mata ketakutan, dan meneriakkan sesuatu seperti ini pada saat yang bersamaan. Yi Chen juga bergegas keluar gua saat ini dan segera menyadari penampakan naga terbang bersayap besi, terlihat seperti kadal dengan sepasang sayap hitam di punggungnya itu jauh lebih besar dari salamander kutub. Tubuhnya dikelilingi oleh energi kematian hitam, dan itulah yang mengeluarkan aura menakutkan. Ia menatap semua tentara bayaran yang hadir dan melayang dengan tenang di kehampaan tanpa ada gerakan apapun, tapi itu memberi orang penindasan yang kuat yang membuat semua orang terengah-engah. Lari cepat. Saat ini, naga terbang bersayap besi tidak menyerang. Aum, saat mereka hendak pergi, naga terbang bersayap besi itu meraung, lalu mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah dengan cepat. Peng selusin pembudidaya yang berlari di depan segera diinjak-injak oleh naga terbang bersayap besi. Mereka semua adalah pembudidaya alam Xuanhun, tetapi mereka seperti semut di depan naga terbang bersayap besi. Hei, ini terlalu menakutkan. Pelarian tahun lalu diblokir, dan tentara bayaran berhenti. Naga terbang bersayap besi sangat kuat. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hanya dengan bergabung untuk mengalahkannya kita dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Teriak Wang Kai saat ini. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, para tentara bayaran segera berkumpul. Mereka tentu saja tahu bahwa mereka tidak bisa pergi saat ini, jadi mereka hanya bisa bergabung bersama dengan harapan bisa mengalahkan naga terbang bersayap besi. Raungan naga terbang bersayap besi, yang merupakan monster tingkat Super 9, melihat tindakan mereka, dan ketika merasa keagungannya ditantang, ia mengeluarkan raungan, lalu dengan cepat menukik turun dari kehampaan dan bergegas menuju tentara bayaran. Kemarilah. Kamu binatang jahat, menderita kematian. Penatua Lei dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Pada saat ini, mereka semua mengeluarkan raungan marah, kemudian tubuh mereka gemetar hebat, dan mereka bergegas keluar dengan angin bersiul, dan maju ke depan, tentara bayaran. Perisai kekuatan jiwa, Penatua Lei, Penatua Feng, dan Penatua Huo, ketiganya tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Pada saat ini, mereka mengaktifkan formula ajaib pada saat yang sama perisai di depan mereka, berharap mampu memblokir naga terbang bersayap besi. Boom! Di bawah tatapan semua orang, naga terbang bersayap besi bertabrakan dengan mereka, tetapi pada saat ini,
perisai kekuatan jiwa yang telah mereka kental segera meledak, dan kekuatan kejut yang mengerikan segera menghantam mereka semua. Naga terbang bersayap besi sangat menakutkan, bahkan 3 alam jiwa surgawi tidak dapat menghentikannya. Ketika mereka menghadapi pemandangan ini, para tentara bayaran sangat terkejut. Cepat serang! Wang Kai segera berteriak, dan kemudian tentara bayaran tidak berani berpikir terlalu banyak dan segera mulai mengerahkan kekuatan jiwa mereka, dan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat menyebar ke segala arah. Serang! Ketika kekuatan jiwa semua orang terkondensasi, Wang Kai berteriak lagi, dan kemudian semua tentara bayaran yang hadir mengambil tindakan dan dengan cepat menyerang ke depan dengan kedua tangan. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar, dan ribuan tentara bayaran menyerang bersama-sama. Energi di langit menyapu ke arah naga terbang bersayap besi, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Meskipun serangan tentara bayaran roar sangat kuat, tubuh naga terbang bersayap besi itu bahkan lebih menakutkan. Itu tidak menyebabkan kerusakan sama sekali, melainkan membuatnya marah. Dia mengepakkan sayapnya dan menyerang lagi. Tubuh monster tingkat Super 9 sangat menakutkan. Melihat sosok yang bergegas ke arahnya dengan cepat, hati Yi Chen menegang. Pada saat ini, Penatua Feng dan yang lainnya secara bersamaan mengeluarkan senjata dari cincin penyimpanan, menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya, dan kemudian mendatangi tentara bayaran dalam beberapa lompatan. Keterampilan jiwa menengah kelas 7, teknik pedang matahari yang sengit. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, teknik gerakan angin dan awan bumi. Keterampilan jiwa unggul kelas 7, teknik pemotongan bayangan. Menghadapi binatang buas kuno ini, bagaimana para tetua ini berani mengabaikan diri mereka sendiri? Senjata di tangan mereka ditembakkan ke depan pada saat yang sama. Ruang di depan mereka bergetar sejenak, dan kemudian 3 aliran kekuatan jiwa yang menakutkan ditembakkan. Serangan seperti itu pasti akan dapat melukai alam jiwa kuasi surga secara serius. Roar merasakan angin kencang datang dari depan, naga terbang bersayap besi itu meraung dengan marah, lalu mengepakkan sayap besarnya ke depan, berbaris di atas energi. Boom! Suara memekakkan telinga keluar, dan energi yang dilepaskan oleh ketiga tetua segera tersebar, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Monster tingkat Super 9 dapat bertarung melawan alam jiwa kuasi semesta. 3 tetua dengan budidaya alam jiwa surgawi bukanlah tandingannya, mereka menghadapi monster tingkat Super 9, saya tidak menyangka monster itu jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Selama kamu tidak menyerah, masih ada harapan. Setiap orang harus terus memfokuskan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang. Wang Kai terlihat sedikit jelek dan mengeluarkan raungan marah serangan lain. Tapi di depan monster tingkat 9 yang kuat, serangan mereka seperti menggelitiknya, tanpa menimbulkan bahaya apapun. Roar naga terbang bersayap besi tidak peduli dengan serangan seperti itu, ia mengunci matanya erat-erat pada ketiga tetua itu, ia mengepakkan sayapnya dan kemudian mengenai ketiga tetua itu lagi. Hentikan! Wajah Penatua Lei penuh dengan kesungguhan, dan dia meneriakkan kata-kata seperti itu, dan kemudian mereka bertiga segera mengambil tindakan, dan fluktuasi kekuatan jiwa yang hebat datang dari senjata mereka. Basmi! Mereka menggunakan kekuatan pada saat yang sama, dan senjata di tangan mereka ditusukkan dengan suara siulan. Energi hijau yang kuat melonjak, ruangan berguncang dengan keras, dan pepohonan kemanapun mereka pergi hancur. Serangan ketiga orang boom bisa dikatakan sangat dahsyat, namun naga terbang bersayap besi itu tidak peduli dan langsung menyerang, menghancurkan energi yang terkondensasi oleh mereka bertiga, dan bergegas menuju mereka dengan momentum yang tidak berkurang. Ups! Mereka tidak menyangka naga terbang bersayap besi itu begitu menakutkan. Ekspresi mereka segera berubah, dan kemudian mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk memadatkan perisai di depan mereka. Suara benturan boom terdengar, dan perisai pelindung yang mereka kental segera hancur. Setelah mereka menstabilkan tubuh mereka, ada bekas darah di sudut mulut mereka. Alam jiwa surgawi sama sekali tidak bisa menghadapi naga terbang bersayap besi. Yi Chen, yang bersembunyi di antara tentara bayaran, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tidak ada cara untuk mengalahkannya jika ini terus berlanjut. Naga terbang bersayap besi jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Berikan kekuatan jiwamu kepada kami bertiga dan bersiap untuk menggunakan teknik gabungan. Penatua Lei dan yang lainnya meneriakkan kata-kata ini, dan kemudian mendatangi tentara bayaran. Teknik gabungan dapat meningkatkan kekuatan semua orang dan memberikan pukulan yang mengerikan. Ya, tentara bayaran itu juga tahu betapa kuatnya teknik kombinasi itu, jadi mereka tidak perlu keberatan. Mereka segera mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan kemudian mengirimkannya ke 3 tetua. Saya berharap untuk mencapai kemenangan melalui teknik kombinasi ini. Penatua Lei dan mereka bertiga saling memandang, dan kemudian menggunakan formula ajaib pada saat yang sama,
dan kekuatan jiwa membakar seluruh tubuhnya seperti nyala api yang berkobar. Di bawah kendali mereka, 3 energi terkondensasi di atas kepala mereka, dan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh tentara bayaran terus disuntikkan ke dalam diri mereka. Angin yang menggigit meniup Jiaodong di sekitarnya, dan pasir serta debu diaduk. Energi yang dipadatkan oleh semua orang mengeluarkan suara yang tumpul, dan busur ungu muncul di permukaan. Naga terbang bersayap besi itu sangat terkejut. Ia tidak menyangka rombongan semut di depannya justru bisa memadatkan energi hingga membuatnya serius. Keterampilan gabungan tingkat rendah tingkat 8 tebasan kemarahan guntur. Energinya dengan cepat terkondensasi. Penatua Lei dan mereka bertiga menciptakan kembali formula ajaib, dan kemudian energi dalam kehampaan mulai berputar dan berubah pedang raksasa di langit. Potong. Satu kata terucap di mulut mereka pada saat yang sama, dan kemudian pedang langit raksasa itu menebas naga terbang bersayap langit, dan energi mengerikan itu sepertinya membelah dunia menjadi beberapa bagian. Boom! Naga terbang bersayap besi itu tidak bereaksi, dan langsung dipukul. Terdengar suara yang memekakkan telinga, dan kemudian tubuh besarnya menghantam tanah, menyebabkan pasir dan batu berceceran di mana-mana. Apakah naga terbang bersayap besi telah terbasmi? Apakah kita berhasil? Pada saat ini, semua orang yang hadir tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana, dan mereka mulai menebak sejenak bahwa energi barusan begitu menakutkan sehingga bahkan mereka yang berada di alam jiwa surgawi pun akan terbasmi dalam satu gerakan. Nafas naga terbang bersayap besi masih ada, belum mati. Pada saat ini, transmisi suara monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Yi Chen sudah menebak hasil ini, jadi dia tidak mati terkejut. Meskipun energi yang terkondensasi barusan sangat menakutkan, jalan masih panjang untuk membasmi naga terbang bersayap besi. Raungan pasir dan debu dengan cepat berjadewa, dan sebuah lubang yang dalam muncul di depan semua orang. Kemudian suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari dalam lubang tersebut, dan ruang di sekitarnya bergetar. Kemudian bayangan hitam dengan cepat muncul dari dalam lubang tersebut. Itu belum mati. Naga terbang bersayap besi itu muncul kembali di depan semua orang. Tidak ada kerusakan padanya, tapi wajahnya terlihat sangat ganas dan marah seperti ini membuatnya sangat marah. Ups, serangan gabungan yang baru saja kita gunakan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Penatua Lei tidak dapat menerima hasil ini, dan wajahnya terlihat sangat jelek saat ini. Aum, naga terbang bersayap besi itu meraung. Ia tidak memberikan kesempatan kepada tentara bayaran untuk terus menyerang. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, lalu mulutnya yang berdarah memancarkan api panas yang menyilaukan mulai berkumpul. Peng menggelengkan kepalanya yang besar, dan kemudian api yang dipadatkan oleh naga terbang bersayap besi, dengan kekuatan untuk membakar segala sesuatu, melonjak ke arah semua orang, dan angin panas serta ombak menyebabkan kulit semua orang terbakar dan sakit. Pergi. Energi itu bahkan membuat Penatua Lei dan yang lainnya merasa berdebar-debar, dan mereka tidak dapat menghentikannya. Mereka semua berteriak dan kemudian dengan cepat mengungsi jauh. Ups, Yi Chen sangat cepat. Saat suara teriakan keluar, dia langsung bereaksi. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan menjauh ke timur dengan suara siulan angin. Boom menyusul, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Nyala api langsung menyelimuti tentara bayaran yang tidak sempat menghindar, dan segera membakar mereka hingga menjadi ketiadaan, dan sebuah lubang yang dalam diledakkan dari tanah. Itu terlalu menakutkan. Para tentara bayaran yang melarikan diri tepat waktu itu roboh ke tanah. Di depan 9 monster level super, mereka bahkan tidak dapat melakukan perlawanan apapun, karena semua perlawanan sia-sia. Siapa yang membuat marah naga terbang bersayap besi itu? Tahukah kamu bahwa jika kamu membangunkannya, kita semua akan berada dalam bahaya? Pada saat ini, teriakan marah terdengar dari kejauhan. Semua orang berbalik dan melihat 10 sosok dengan cepat datang dari sana. Mereka berasal dari keluarga Mo. Yi Chen berbalik untuk melihat kemunculan sekelompok orang itu, dia segera mengepalkan tangannya. Benar, sebagai keluarga besar di Northern Territory, keluarga Wang secara alami mengetahui kekuatan tersembunyi mereka, jadi mereka terlihat sangat terkejut saat melihat pakaian yang dikenakan Duomu dan yang lainnya. Mereka berasal dari keluarga Wang. Setelah Duomu dan yang lainnya melihat pakaian yang dikenakan oleh Penatua Lei dan yang lainnya, mereka menentukan milik keluarga mereka. Penatua Duomu, ayo kita bertemu lagi. Penatua Lei sepertinya sangat akrab dengan mereka dan segera meneriakkan kalimat ini. Meskipun Duomu dan yang lainnya hanya berada di alam jiwa kuasi surgawi, pendukung di belakang mereka sangat menakutkan, jadi nadanya itu sangat menakutkan, penuh rasa hormat. Ternyata itu kamu. Kenapa kalian dari keluarga Wang datang ke sini untuk memprovokasi binatang buas kuno ini? Duomu sangat terkejut,
dan kemudian dia melihat ke atas ke dalam kehampaan sekali lagi mengembunkan api dan menembak ke arah Domu. Bum Duomu dan yang lainnya tidak berani melakukan koneksi langsung, dan Dangzi dengan cepat menghindar, dan kemudian sebuah kawah besar meledak di tempat mereka baru saja berdiri. Huff! Aku tidak menyangka kalian orang-orang keluarga Wang benar-benar datang ke sini untuk mendapatkan batu kristal elemen binatang. Pada saat ini, suara seperti ini terdengar, dan kemudian 5 Master Liu muncul tidak jauh, dan mereka juga terdengar dan datang. Orang-orang dari keluarga Liu juga ada di sini. Mata Yi Chen bersinar karena kegembiraan. Tampaknya pertempuran di sini telah menarik semua orang kuat di pulau itu. Roar kedatangan begitu banyak master yang tiba-tiba membuat naga terbang bersayap besi itu sangat marah. Jika naga terbang bersayap besi itu bangun, ia akan melakukan pembantaian di seluruh pulau. Itu tergantung pada perbuatan baik keluarga Wangmu. Domu berteriak dingin. Setiap kali naga terbang bersayap besi bangun, para pembudidaya di Pulau Es dan Api berada dalam bahaya, karena kemampuan persepsinya sangat kuat. Jika membasminya, ia akan mengepung dan menekan seluruh pulau, dan kemudian semua tentara bayaran di seluruh pulau terbasmi, dan itu bisa digambarkan sebagai sungai darah. Sekarang kita hanya bisa bekerja sama untuk membasmi naga terbang bersayap besi ini, jika tidak kita semua akan mati di sini. Para tetua keluarga Liu mengatakan hal seperti ini. Roar meskipun naga terbang bersayap besi tidak tahu apa yang dibicarakan semua orang, dari pandangan pertama yang mereka lemparkan, dia tahu bahwa mereka tidak bermaksud baik, jadi dia segera meraung, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, dengan angin bersiul. Dengan suara keras, dia menukik ke bawah dan menyerang orang-orang kuat dari keluarga Liu. Oh tidak, dia telah melancarkan serangan. Cepat dan bertahan. Para tetua keluarga Liu tidak berani gegabah. 4 alam jiwa surgawi memadatkan 4 perisai pertahanan, sementara Tuan Liu memadatkan perisai kekuatan jiwa yang tidak lengkap dan dengan cepat memblokirnya. Boom meskipun kelima orang itu mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, mereka tidak mampu menghentikan naga terbang bersayap besi, seekor binatang buas kuno. Sebuah hantaman yang mengerikan terdengar, perisai kekuatan jiwa hancur, dan kemudian mereka semua terlempar. Kita berlima tidak bisa melakukannya bersama-sama. Monster level Super 9 terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya para tetua keluarga Liu bertarung melawan monster level Super 9, jadi mereka sangat terkejut. Hanya jika kita bekerja sama untuk menghadapinya kita dapat berharap untuk menang, kata Penatua Domu dengan dingin. Penatua Duomu benar, mari kita bergabung dan berharap untuk memenangkannya. Menghadapi sosok super kuat seperti Duomu, keluarga Liu sangat menghormatinya dan segera merespons. Basmi, tanpa basa-basi, Penatua Lei dan yang lainnya memiliki total 7 alam jiwa surgawi dan 3 alam jiwa kuasi surgawi. Sekelompok orang secara langsung mengerahkan kekuatan jiwa mereka, dan kemudian menyerang naga terbang bersayap besi. Sebagai monster super tingkat 9, naga terbang bersayap besi itu meraung dengan bermartabat, dan kemudian dengan cepat bertarung dengan mereka. Fluktuasi energi yang terlihat menyebar ke segala arah, dan ruang berguncang, seolah-olah bisa pecah kapan saja, jika seseorang dari alam jiwa misterius berdiri dalam jangkauan pertarungan, mereka pasti akan hancur berkeping-keping karena akibat yang mengerikan. Saya tidak tahu apakah yang kuat bisa menang. Tentara bayaran tidak menyerang saat ini, karena serangan mereka tidak berpengaruh, dan selama mereka mendekat, saya khawatir mereka akan terkena dampaknya tidak akan mati karena naga terbang bersayap besi di tangannya, dia mati setelah pertempuran. Ini terkait dengan kehidupan mereka, jadi mereka semua memperhatikan situasi pertempuran terkini. Saya berharap mereka dapat menangkap naga terbang bersayap besi, jika tidak sekelompok orang akan bertarung sampai mati. Yi Chen tidak memiliki rasa gugup di wajahnya. Sasarannya adalah naga terbang bersayap besi. Jika Domu dan kelompoknya dapat memukulnya dengan keras, maka akan lebih mudah baginya untuk mengambil tindakan nanti dan faktor keamanannya akan meningkat pesat. Peng tapi pada saat ini, suara tumpul keluar, dan kemudian beberapa teriakan Duomu, Wang Kai dan Liu Si terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, mengeluarkan seteguk darah merah. Monster super level 9 jauh lebih kuat daripada monster level 9. Kami bukan tandingan mereka, Wang Kai dan yang lainnya berkata dengan wajah sangat pucat. Konsumsi pertarungan terlalu besar, dan kekuatan jiwaku hanya tersisa sedikit. Penatua Lei meneriakkan kata-kata seperti itu, dan yang lainnya berada dalam situasi yang mirip dengannya, dan wajah mereka menjadi jelek. Raungan pertarungan berlanjut seperti ini, yang membuat naga terbang bersayap besi itu sangat tidak senang. Saat dia mengangkat kepalanya, Dangji mengembunkan api panas yang sangat mengerikan kehancuran. Suhu yang tinggi membuat jiwa orang-orang merasa gemetar. Apinya sangat menakutkan,
jadi Anda harus berhati-hati saat menghadapinya. Penatua Lei dan orang lain yang telah melihat api itu tidak berani mengabaikannya. Pada saat ini, mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan mulai memadatkan keterampilan jiwa mereka. Keterampilan jiwa inferior tingkat 8, 9 Phoenix mempersembahkan keberuntungan. Keterampilan jiwa inferior kelas 8, gempa bumi dan pergeseran bintang. Pada saat ini, 7 alam jiwa surgawi semuanya menggunakan serangan terkuat mereka. Kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak, dan 7 aliran energi muncul dengan kekuatan langit pemakaman. Boom di bawah pandangan semua orang, beberapa helai energi bertabrakan seperti percikan api, dan meledak seketika seperti kembang api. Fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, dan angin kencang bertiup, menggulung debu dan pasir kemana-mana langit. Semua tentara bayaran terkena dampaknya. Mereka yang memiliki budidaya rendah tersingkir, sementara mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi menjadi pucat dan dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu terlalu menakutkan. Jika kamu berdiri di sana setelah dampak seperti itu, kamu pasti akan hancur berkeping-keping jika kamu berdiri di sana. Mata para tentara bayaran yang hadir dipenuhi dengan ketakutan. Puff! Bahkan tentara bayaran yang menonton dari kejauhan terkena dampak yang begitu kuat, belum lagi Penatua Lei dan yang lainnya yang berada di tengah pertempuran. Mereka menerima dampak yang lebih kuat, meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi alam jiwa surgawi, tetapi pada saat ini mereka semua memuntahkan seteguk darah merah dan kemudian terbang keluar. Penatua, para pelayan keluarga Wang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan alam jiwa surgawi akan dikalahkan, dan mereka akan dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Itu terlalu kuat, bahkan kita bertujuh dari alam jiwa surgawi tidak dapat mengalahkannya bersama-sama. Kita semua salah perhitungan. Wajah Penatua Lei terlihat sangat jelek. Bahkan alam jiwa surgawi bukanlah tandingannya. Apakah kita semua akan mati di sini hari ini? Para tentara bayaran yang hadir terlihat sangat jelek dan mengatakan ini pada saat yang sama. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menggunakan batu pedang giok Tianzan. Tetua keluarga Liu mengatakan ini saat ini. Pedang dan batu giok berjudul surgawi. Ketika mereka mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir menoleh ke arahnya. Batu pedang giok Tianzi dapat melepaskan pukulan terkuat yang sebanding dengan alam Yuhun. Aku ingin tahu apakah itu dapat membasmi naga terbang bersayap besi. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya aneh dengan matanya sendiri. Hanya ada satu kesempatan terakhir untuk menggunakan batu pedang giok Tianzan. Saya harap ini berhasil. Setiap kesempatan untuk menggunakan harta itu sangatlah berharga. Awalnya, Liu tidak berniat menggunakannya, tetapi sekarang nyawanya dipertaruhkan, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Di bawah pengawasan semua orang, tetua keluarga Liu mulai mengambil tindakan, mencubit mantra dengan kedua tangan, dan kemudian suara sedikit gemetar datang dari dantiannya, dan gelombang energi bergetar, seolah memanggil sesuatu adalah sama. Fiuh! Bayangan putih keluar dari cincin penyimpanannya dan berhenti di kekosongan di atas kepalanya, melepaskan roh jahat yang kuat. Jiwa di sekitarnya terpengaruh dan mulai bergerak. Raungan setelah melihat batu pedang giok Tianzan, naga terbang bersayap besi meraung dengan enggan, dan ekspresi serius muncul di pupilnya. Ini adalah pertama kalinya ia begitu serius sejak awal perang. Batu pedang giok berjudul surgawi, mulailah. Teriakan datang dari mulut Penatua Liu, dan kemudian dia menggunakan tangannya untuk mengubah formula ajaib lagi. Batu pedang giok berjudul surgawi mulai bergetar, cahaya putih berenang, dan cahaya menyilaukan berkedip, menunjukkan bahwa ada sesuatu. Energi mengerikan terkondensasi di dalam, dan kehampaan tidak dapat menahan keagungan dan memutar. Raungan wajah ganas naga terbang bersayap besi itu penuh dengan kesungguhan, lalu ia menutup mulut besarnya, lalu perutnya membesar saat ini, dan suara tumpul terdengar dari perutnya. Belum pernah ada yang melihat serangan seperti ini sebelumnya, tapi serangan monster level Super 9 jelas tidak sederhana. Batu pedang giok Tianxian, basmi. Penatua Liu meneriakkan ini tanpa ekspresi, dan kemudian dengan cepat menunjukkan dengan satu tangan. Segera, batu pedang giok Tianxian bergetar sedikit, dan kemudian berubah menjadi aurora dan menuju ke arah naga terbang bersayap besi ejakulasi. Ini memang serangan super yang bisa menyaingi alam Yuhun. Aku ingin tahu apakah aku bisa menjatuhkan naga terbang bersayap besi seperti ini. Raungan pada saat ini, naga terbang bersayap besi itu menyerang balik, mulutnya segera terbuka ketika darahnya mengenai, dan segera seekor naga api yang terkondensasi dengan api yang mengerikan melesat keluar dan bergegas ke depan dengan cepat. Boom berada di bawah pandangan semua orang, tetapi saat kedua energi itu bertabrakan, ruang itu pecah seperti kaca, dan angin kencang bertiup di sekitarnya.
Gulu. Kekuatan dampaknya sangat menakutkan, dan tentara bayaran yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka, menunggu hasil akhirnya dengan penuh perhatian. Boom! Suara membosankan lainnya keluar. Sebagai monster super tingkat 9, energi yang dilepaskan oleh naga terbang bersayap besi sangat menakutkan, tapi bagaimanapun juga, itu tidak bisa dibandingkan dengan alam Yuhun pedang giok dengan gelar surgawi ditusuk di perut. Raungan terdengar lolongan melengking, dan kemudian tubuh besar naga terbang bersayap besi itu terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan, mengeluarkan suara yang tumpul. Naga terbang bersayap besi hilang, aku ingin tahu apakah gerakan itu membasminya. Setelah melihat adegan ini, tentara bayaran yang hadir sangat bersemangat dan meneriakkan kata-kata seperti itu. Langkah tadi sangat kuat, saya pikir itu bisa membasmi naga terbang bersayap besi. Beberapa tentara bayaran berkata dengan penuh harap. Apakah itu benar-benar berhasil? Tinju Yi Chen terkepal saat ini, dan kekuatan jiwa mengalir di tubuhnya. Saat semua orang menunggu, naga terbang bersayap besi itu jatuh di sana tak bergerak, seolah-olah ia benar-benar mati. Setelah mengamati lagi beberapa saat, tentara bayaran yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat dan berteriak kami menang. Hah! Tetua keluarga Liu yang melancarkan serangan tidak bisa menahan nafas lega saat ini. Serangan tadi adalah kesempatan terakhir bagi batu pedang giok Tianzan untuk menyerang, maka mereka tidak punya pilihan selain mati. Sekarang sepertinya ayo mereka menang. Aum tepat ketika semua orang sedang bersemangat, auman monster yang marah terdengar, naga terbang bersayap besi itu berdiri lagi, menyemburkan api yang mengerikan dan bergegas menuju tetua keluarga Liu naga terbang bersayap. Serangannya sangat kuat. Apa? Wajah tetua keluarga Liu berubah, dan dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa untuk memadatkan perisai kekuatan jiwa. Boom terlalu lambat untuk mengambil tindakan dengan tergesa-gesa. Pelindung jiwa yang telah dia kental segera hancur berkeping-keping. Dia sendiri diselimuti api, jeritan keluar, dan kemudian seorang tetua dari alam jiwa surgawi dibakar sampai mati, tidak meninggalkan jejak, berubah menjadi udara dan menghilang di udara. Tetua, hilangnya seorang tetua alam jiwa surgawi secara tiba-tiba merupakan pukulan fatal bagi keluarga Liu. Segera, Tuan Liu dan yang lainnya berteriak, menatap naga terbang bersayap besi dengan mata galak. Raungan naga terbang bersayap besi mengepakkan sayapnya, dan angin kencang bertiup. Ia segera naik ke langit dan memandang semua tentara bayaran yang hadir dengan mata pembasmi. Meskipun ada batu pedang giok yang dimasukkan ke dalam perutnya, itu benar menghadapinya tidak ada dampaknya. Semua orang kuat telah dikalahkan. Kita semua akan mati di sini hari ini, kata tentara bayaran yang hadir dengan wajah pucat. Kekuatan naga terbang bersayap besi terlalu kuat, jauh melebihi ekspektasi kita. Penatua Lei dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum pahit. Raungan naga terbang bersayap besi itu meraung saat ini, dia hanya ingin membasmi orang-orang di depannya. Hanya dengan cara ini dia bisa menghilangkan kebenciannya karena terluka mulutnya dan menyemburkan aliran api, membawa kematian. Jika Anda terkena energi ini, hanya ada satu cara untuk mati. Wajah tentara bayaran yang hadir sepucat kertas, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk melarikan diri. Fire Phoenix. Saat energinya semakin dekat, terdengar minuman ringan. Kicauan saat suara itu terdengar, raungan panjang bergema di angkasa, dan kemudian monster merah menyala muncul dari udara tipis dan bergegas menuju energi. Suara benturan boom terdengar, dan nyala api yang mengerikan itu langsung hilang. Itu adalah binatang ajaib tingkat 9, Phoenix Api Emas. Para tentara bayaran yang hadir melebarkan mata mereka pada saat ini. Ini terjadi begitu tiba-tiba. Ketika mereka bereaksi, mereka semua sangat bingung bagaimana binatang ajaib tingkat 9 bisa melakukannya muncul di sini. Sepertinya sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Tawa acuh tak acuh terdengar, dan kemudian sesosok tubuh dengan cepat naik ke udara dari kerumunan, berdiri di atas Jin Yan Huofeng, dengan tangan di belakang punggung, menatap Tai Tai dengan mata acuh tak acuh. Yi Chen kini telah berubah kembali ke penampilan aslinya, dan napasnya telah pulih sepenuhnya. Itu adalah seorang pemuda. Bagaimana dia bisa berdiri di atas tubuh Jin Yan Huo Phoenix? Apakah dia penguasa Jin Yan Huo Phoenix? Bagaimana ini mungkin? Akan lebih sulit untuk menaklukkan monster level 9 daripada mencapai langit. Tidak apa-apa jika itu adalah orang yang sangat kuat, tapi mereka tidak menyangka bahwa orang yang menaklukkan monster level 9 sebenarnya adalah seorang pemuda, yang membuat mereka semua sulit dipercaya. Itu dia. Aku tidak menyangka dia hanyalah seorang pemuda, dan dia juga menguasai keajaiban transformasi yang kuat. Bahkan aku tidak bisa mengenalinya. Siapa dia?
Penatua Lei dan yang lainnya menggunakan Golden Flame Fire Phoenix untuk secara langsung mengenali identitas Yi Chen. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, tidak hanya tentang kekuatan dan binatang ajaibnya, tetapi juga tentang usianya. Kekuatan dan Warcraft. Ibel gila dari wilayah timur, Yi Chen. Duomu dan yang lainnya segera membuka mata lebar-lebar saat melihat Yi Chen, lalu meneriakkan kata-kata ganas di saat yang bersamaan. Ketika mereka berada di wilayah timur, momen mereka mengejar Yi Chen, dan Yi Chen bahkan membasmi salah satu dari mereka, sehingga wajah itu telah lama terukir di benak mereka dan tidak akan pernah terlupakan, jadi saat ini mereka tidak punya apa-apa selain melakukan selain kecelakaan, yang lebih mengerikan adalah niat membasmi. Kalian orang menyebalkan momen benar-benar jiwa yang pemarah. Aku bisa menemuimu di mana saja. Wajah Yi Chen tenang dan dia tersenyum ringan. Apa? Orang menyebalkan momen. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, Penatua Lei dan yang lainnya merasa kepala mereka agak sulit untuk diputar. Sangat menakutkan bahkan anggota keluarga Wang tidak berani tersinggung dengan mudah. Mereka harus melayani mereka dengan sangat hormat ketika mereka melihatnya, tapi Yi Chen benar-benar menyebutnya menyebalkan. Aku tidak bisa merasakan nafasmu. Kupikir kamu tahu kami akan datang dan pergi secara diam-diam, tapi kamu menyembunyikan dirimu sebelum kami tiba, kata duomu dengan ekspresi dingin. Apakah kalian cukup layak? Yi Chen hanya tersenyum tipis dan mengabaikan mereka sama sekali, karena sekarang musuhnya bukanlah duomu dan yang lainnya, melainkan naga terbang bersayap besi. Raungan mata naga terbang bersayap besi itu serius. Dia tidak menyangka bahwa di antara semut-semut ini, sebenarnya ada seorang master yang tersembunyi di antara mereka. Kicauan Jinyan Fire Phoenix pun tak mau kalah, dan bersiul panjang, seolah memperingatkan naga terbang bersayap besi itu. Apakah dia akan mengambil tindakan melawan naga terbang bersayap besi? Meskipun ada monster tingkat 9, tingkat budidayanya hanya pada tingkat jiwa bumi. Dia seharusnya tidak mampu mengalahkan monster tingkat super 9. Para tentara bayaran mulai berdiskusi saat ini, saling berhadapan. Yi Chen menunjuk. Ketika Penatua Lei dan yang lainnya melihat ke arah Yi Chen, ekspresi mereka berubah suram. Sebagai manusia, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dimanfaatkan? Memimpin serangan, dan kemudian mereka dapat memperoleh keuntungan. Bahkan dengan bantuan monster level 9, dia tidak bisa menjadi lawan dari naga terbang bersayap besi. Meskipun naga terbang bersayap besi telah terluka, tidak sulit untuk membasminya, ini. Raungan naga terbang bersayap besi mengeluarkan raungan peringatan, seolah memberitahu Yi Chen agar tidak ikut campur dan memberinya jalan keluar. Aku muncul di sini hari ini hanya untuk mengambil nyawamu. Yi Chen mengabaikannya, matanya bersinar dengan serius, dia mengepalkan tinjunya, dan tersenyum acuh tak acuh. 610.